Aryan nonton. Kali ini, Mimin akan membahas film All of Us Are Dead. Film ini tentang anak sekolah bertahan hidup melawan para zombie guys. Agar tidak lama dengan pembukaannya, lebih baik langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan beberapa remaja SMA yang sedang merudung atau membuli seorang remaja lainnya. Ia benar-benar dibully habis-habisan. Bahkan mereka tak segan-segan memukuli korbannya tersebut. Dalam sakitnya pukulan para perudung itu, si korban entah kenapa malah berperilaku aneh. Para pembuli itu harus terus mengajar remaja tersebut. Sampai-sampai ia terlempar dan terjatuh dari atap gedung yang mereka pijak. Singkatnya, korban perundung tadi telah dibawa ke rumah sakit. Namun tiba-tiba seorang pria parubaya menyelinap ke ruangan korban tersebut. Dan nyatanya, pria parubaya itu adalah ayah si korban. Ia bernama Lee dan anaknya bernama Jinsu. Interaksi mereka cukup aneh. Jinsu meminta maaf pada ayahnya itu karena tak bisa membunuh orang-orang yang membulinya. Ayahnya juga dengan ekspresi yang aneh berusaha menenangkan anaknya yang semakin lama semakin aneh. 진수야, 그만해. Karena perilaku anaknya itu semakin aneh, Lee mengambil suatu buku yang ternyata itu adalah Alkitab. Lee pada akhirnya memukuli anaknya itu sampai anaknya tak bergerak sama sekali. 아빠가 사랑해. Setelah membuat anaknya itu mati, Lee membawa mayat anaknya tersebut menggunakan koper. Namun karena berat ia pun terjatuh dan tiba-tiba saja tangan mayat anaknya itu merogoh keluar. Dan nyatanya si anak ternyata masih hidup. Namun ia bergelagat aneh seperti zombie. Ya iyalah zombie, orang filmnya juga zombie bang. Dan film dengan judul All of Us Are Dead pun dimulai. 왔어? 내일 과제 꼭 해야 돼? 미국의 한 심리학자가 Di sebuah sekolah bernama SMA Yosan yang letaknya berada di kota Yosan tentunya. Terlihat suasana SMA tersebut layaknya SMA lainnya. Singkatnya, setelah sekolah pun mulai menunjukkan waktu pulang, seorang wanita bernama Hyojo bangun dari tidurnya. Ia agak kesal karena teman sekelasnya malah meninggalkan dirinya saat jam sekolah sudah berakhir. Saat hendak pergi, ia mendengarkan suara aneh dari dalam lab skincare. Ia yang penasaran langsung masuk tanpa pikir panjang ke lab skincare tersebut. Benar saja, ia menemukan hal mencurigakan di dalam box yang ia temukan. Karena semakin penasaran, ia mencoba membuka box itu dan ternyata hanyalah sebuah tikus atau bisa kita sebut cucurut dan berit guys. Hyunjoo nampak terlihat kiyowo saat melihat cucurut itu. Ia juga memberanikan dirinya untuk memasukkan lengannya ke dalam lubang box berisi cucurut tersebut. Bentar, ini agak konyol sih guys. Ngapain juga masukin jari ke dalam kandang tikus? Untung kamu kiyowo. Kalau kayak Keke nantinya dihujat kamu. Dan benar saja, curut itu langsung menggigit jari Hyunjoo sampai berdarah. Melihat tikus itu mulai bergerak tak layak biasanya, Hyunjoo langsung pergi dari sana. Namun ia sempat bertemu dengan Pak Lee yang kita tadi lihat di awal film. Ya, Pak Lee adalah seorang guru IPA di SMA ini. Hyunjoo akhirnya pergi darinya. Namun Pak Lee tahu bahwa Hyunjoo sudah digigit tikus di kandangnya. Ia pun menarik kembali Hyunjoo masuk ke dalam lab itu. Di sisi lain, kita akan berfokus kepada pemeran-pemeran penting di film ini. Seorang pria bernama Cheong-san dan sahabat karibnya bernama Gyeong-soo. Sebagai sahabat dekat, Gyeong-soo mengajak Cheong-san untuk ke restoran ibunya Cheong-san yang baru saja buka hari ini. Cheong-san pada awalnya menolak karena nama restoran keluarganya itu menggunakan nama dirinya yang menurutnya itu agak norak. Tiba-tiba datanglah sahabat wanita Cheong-san bernama Onjo dan teman Onjo bernama Isak. Mereka akhirnya sama-sama pergi ke restoran terbaru Cheong-san karena diundang oleh ibu Cheong-san sendiri bersama-sama. Singkatnya, mereka sampai di restoran ayam milik keluarga Cheong-san. Di sana ibu Cheong-san benar-benar gembira memberikan suguhan ayam kepada teman-teman anaknya itu. Di sela-sela bercandanya mereka, Gyeong-soo berkata bahwa ia ingin melamar kerja di tempat ini sebagai pengantar makanan. Namun ibunya Gyeong-sang menganggap itu sebagai lelucon saja. Selain itu, ayamnya sendiri benar-benar sangatlah enak.
Selain bercanda, gak enak rasanya kalau ngumpul itu gak gibah ya guys. Iya, Ishak membicarakan rumor aneh di sekolah mereka. Katanya guru IPA mereka bernama Pali, aroma tubuhnya bau bangkai. Selain itu, kelakuan Pali juga sangatlah aneh. Setelah putranya hilang, Pali juga gak ngajar beberapa hari belakangan ini. Onjo juga menambahkan bahwa hal itu benar adanya karena Pali pernah tiba-tiba pergi saat mengajar tanpa pamit dan tanpa bunyi bel berakhir. Namun mereka berpendapat bahwa Pak Li adalah orang yang jenius dan kebanyakan orang jenius sering menggila. Setelah selesai makan di restoran Chongsan, Onjo sedikit bertanya kepada Chongsan selaku sahabatnya itu. Ia bertanya mana yang lebih baik dari gaya rambutnya saat ini. 이게 더 낫지. Keesokan harinya kita kembali diperkenalkan ke karakter yang cukup penting, yaitu Nam Sojo atau biar gampang kita kenal yaitu bapaknya Onzo lah ya. Nam adalah seorang veteran pemadam kebakaran. Ia juga sangat menyayangi anaknya. Karena waktu sudah begitu cepat berlalu, Onzo akhirnya bergegas pergi ke sekolah karena sahabatnya yaitu Chongsan sudah menunggunya di luar. Setelah mereka bertemu, mereka pun melakukan tradisi sweet yang dimana yang kalah akan membawakan tas sekolahnya. Dan kebetulan Xiaosang memenangkannya. Terlihat juga beberapa murid yaitu Nayeon. Ia adalah murid manja dan agak tengil guys. Beberapa murid telat juga menerobos masuk. Begitu juga dengan seorang murid wanita bernama Jimin. Setelah semuanya itu, di sisi lain kita diperlihatkan dua orang murid yang sedang dibully habis-habisan. Dua orang itu dirundung karena telah membocorkan bahwa pelaku perundung terhadap Jinsu di awal film itu disebabkan oleh mereka bertiga. Geng perundung itu salah satunya adalah Guinam yang akan sangat berpengaruh di film ini nanti. Mereka bertiga dipimpin oleh orang ini bernama Myeon Wan, tapi kita bakal panggil dia si bos aja karena namanya belibet guys. Ia akhirnya membawa Eunji dan Chelso pergi dari tempat itu. Namun karena Guinam mengancam akan mengirimkan video ke internet termasuk ibunya Eunji di Facebook. Akhirnya Eunji dengan tetesan air matanya ia membalikkan badan dan menghampiri mereka kembali untuk melanjutkan perekaman video tak senonoh tadi. Begitu juga dengan Chelso. Beberapa waktu kemudian Onzo menghampiri Suteka yang hendak masuk ke kelasnya. Onzo meminta kepada Suteka untuk menemuinya di atap saat istirahat. Dengan malu-malu akhirnya Onzo meninggalkan Suteka saat itu juga. Oh ya, sedikit penjelasan dulu bahwa Chongsan, Onjo, Ishak, Suteka, Gyungsu, Jimin, Nayeon itu satu kelas cuy. Nanti juga bakalan ada beberapa pemeran lain dari kelas ini yang bakalan gua kenalin satu-satu seiring berjalannya cerita. 거랬냐? 아 왜 쳐다봐? 진짜 말이잖아. 왜 좋아하니까. Dengan penuh kebisingan di dalam kelas pagi hari ini, Bu Guru Park akhirnya datang memulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, Bu Park bertanya pada anak-anak mengenai ketidakhadiran siswa bernama Hyunju. Namun anak-anak sama sekali tak mengetahui kabar dari Hyunju itu. Singkat cerita, Bu Park bertanya kepada Pali soal ketidakhadiran Hyunju. Namun Pali yang baru saja keluar dari lab science-nya berbohong dan berkata tidak tahu apa-apa soal anak itu. Bu Park akhirnya pamit dan pergi. Setelah kepergian Bu Park, Pali pun langsung masuk kembali ke ruangannya. Dan ternyata di sana Hyunju sedang diikat keras oleh Pali. Pali juga membuat video dokumentasi mengenai peristiwa tergigitnya Hyunju oleh tikus dan berubah menjadi zombie. Ia akhirnya menyuntikkan obat kepada Hyunju. Obat itu gunanya untuk memperlambat infeksi, walaupun hanya beberapa jam saja. Di lain kelas, Guina mulai membuli Eunji di kelasnya lagi. Ia menuliskan kata-kata jorok di punggung Eunji. Eunji hanya bisa menangis pasrah dengan keadaannya. Kembali ke kelas Bu Park, seorang siswi bernama Hetsu terlihat sangat murung. Ia akhirnya izin untuk pergi ke toilet. Di sela-sela keseruan belajarnya, tiba-tiba saja Hyunju dengan lemas dan berdarah-darah masuk ke dalam kelas mereka, sehingga membuat panik dan kaget seisi kelas tersebut. Tanpa berpikir lama, akhirnya Bu Park dibantu oleh Suteka dan yang lainnya bergegas membawa Hyunju ke UKS.
Di UKS terlihat Hetsu yang sedang meminta tolong kepada guru UKS malah teralihkan oleh kedatangan Bu Park dan lainnya. Honju mulai berperilaku aneh dan suhu tubuhnya pun sangat rendah dan membuat pertolongan pertama untuk Henju yang mereka juga belum tahu kenapa ia jadi seperti itu. Bu Park tanpa berpikir panjang juga langsung menelpon panggilan darurat. Sementara itu Hetsu mulai pergi sambil memegang perutnya yang seperti ia sangat kesakitan. Henju juga sedikit demi sedikit mulai berbicara. Ia berkata bahwa guru sains lain Pak Lee menyuntikkan cairan aneh ke dalam tubuhnya. Di tengah-tengah kepanikan itu, anak-anak di kelas Bu Park mulai beropini satu sama lain. Ada yang bilang ini penculikan atau hal lain semacamnya. Tiba-tiba salah satu mengantar Honju tadi memberikan informasi kepada mereka semua bahwa Honju memiliki luka parah. Ia juga mulai menggila. Selain itu, bau Yun juga sama seperti aroma bau dari guru sains. Kembali Bu Park dan yang lainnya. Beruntung saja pihak darurat datang dan membawa Honju. Dan kebetulan juga ayahnya dari Honju tahu Pak Nam bertugas dan bertemu dengan Onjo saat itu juga. Setelah semuanya aman, Onzo dan Suteka kembali bersama ke kelasnya. Suteka yang penasaran dengan ucapan Onzo tadi bertanya kepada Onzo. Onzo akhirnya memberikan name tag-nya kepada Suteka yang menandakan bahwa dirinya suka kepada Suteka. Namun semua itu teralihkan kepada kedatangan Chongsan yang langsung khawatir kepada Onzo. Dan sayangnya Onzo malah meninggalkan mereka. Akhirnya Suteka bertanya kepada Chongsan mengenai hubungan yang lebih dari sekedar sahabat. Chongsan tidak membenarkan hal itu, menurutnya itu adalah hal yang sangatlah konyol. Bahkan jika hanya ada zombie di dunia ini, ada hanya satu perempuan yaitu Onzo yang tersisa. Lebih baik ia mengencani zombie itu daripada Onzo sendiri. Di sisi lain, Pak Lia mengetahui bahwa Honju yang ia ikat telah tiada. Saat hendak pergi, ia pun kepergok oleh Bu Park dan guru lainnya. Ia pun dibawa ke kepala sekolah dan dicecar 1000 pertanyaan. Bukannya fokus ke korban dan kejadian ini, kepala sekolah malah lebih fokus ke keputusan Bu Park yang malah ia selesaikan sendiri. Hal ini dapat menurunkan reputasi sekolah mereka. Pak Lia selalu menganggap bahwa semuanya selalu mengutamakan sekolah. Karena anak Pak Lia menjadi korban pembulian brutal saja, tak pernah diurus dengan baik oleh pihak sekolah. Saat ia akan pergi, kebetulan para detektif kepolisian pun datang dan terpaksa Pak Lee dibawa oleh detektif itu. Di sisi lain, guru Kai sedang merasakan kesakitan karena lengannya telah digigit oleh Honju. Ia pun berupaya mengobatinya sendiri. Namun keanehan pun mulai terjadi. Matanya mulai berubah warna, suhu tubuhnya pun mulai turun drastis, dan pastinya hidungnya mengeluarkan darah. Jam istirahat pun dimulai. Seperti biasanya anak-anak mulai beristirahat semestinya. Onzo dan Isak juga makan bersama. Begitu juga dengan Circle Chongsan. Di sisi lain, Suteka menghampiri ketua kelas mereka bernama Namra. Namra ini sifatnya cuek banget, dingin banget, dan juga kadang gak peduli sama orang lain. Dalam interaksinya lagi-lagi Suteka gagal memanfaatkan momentum untuk bisa dekat dengan Namra. Di sisi lain, si bos dan anak buahnya melihat keanehan yang menurutnya konyol di dalam UKS. Ia akhirnya memvideokan kelakuan guru UKS karena melakukan gerakan-gerakan aneh. Namun tiba-tiba guru UKS itu menyerang mereka dengan gila. Dan benar saja, guru UKS itu langsung menggigit salah satu dari mereka dan membuat kepanikan massal. Dan kejadian ini menjadi cikal bakal dari kiamat zombie. Di atas atap, Enji yang sudah muak dengan semua kejadian yang menimpa dirinya hendak bunuh diri. Namun berulang-ulang Kelsey berusaha untuk menghentikan aksi dari Enji tersebut. Kelsey berusaha menenangkan Enji, namun Enji benar-benar tak ada pilihan lain. Tekad ia sudah bulat untuk mengantarkan nyawanya kepada Tuhan. Ia juga sangat ingin sekali menghajar sekolah dan berharap semua orang di dunia ini mati. Saat mulai berbalik dan hendak melompat, tiba-tiba beberapa orang berjatuhan dari kaca dan keadaan semakin chaos. Setiap murid menggigit murid yang lainnya. SMA Yosan benar-benar kacau karena serangan zombie ini. Terkecuali dengan Hensu, ia hanya bisa merenung, merasakan rasa sakit dan berjalan untuk pulang. Di kantin yang tampak masih aman dari serangan zombie, Onzo masih terus memikirkan perasaannya kepada Suteka. Ia akhirnya meminta bantuan kepada Chongsang agar bertanya kepada Suteka mengenai perasaannya kepada Onzo. Namun di sisi lain, Chongsang malah terkejut dan tak mau menerima bantuan itu. Namun tiba-tiba banyak murid berbondong-bondong kepanikan berusaha masuk ke ruangan kantin itu. Keadaan benar-benar semakin chaos. Murid yang berubah menjadi zombie semakin bertambah. Onzo yang terjatuh lemas hendak digigit olehnya.
Di sisi lain, para guru SMA Yosan sedang rapat membahas masalah ini. Cashback menerima kabar bahwa saat ini mulai terjadinya wabah zombie. Cashback itu marah-marah kepada para guru, terutama kepada Bupak, karena Bupak berusaha menyelesaikan masalah ini di luar sekolah, sehingga berpotensi merusak nama baik sekolah. Dan Pak Cashback itu ingin masalah ini diselesaikan secara internal saja. Ia pun mengusahakan para guru untuk kembali mengajar, namun Bupak langsung pergi dari ruangan guru itu. Ia pergi untuk membuat pengumuman darurat. Saat ia berjalan sendirian, tiba-tiba saja ada anak murid yang sudah berubah menjadi zombie. Kembali ke keadaan kantin, salah satu murid dan staf digigit oleh berubah menjadi zombie. Keadaan semakin chaos, orang-orang berusaha memikirkan dirinya masing-masing untuk selamat. Selain itu ditunjukkan juga Guinam, ia sedang berusaha untuk melarikan diri, beberapa terekam berhasil ia kelabui. Guinam akhirnya berlindung di bawah meja, dengan egoisnya juga ia mengusir murid lainnya agar tidak berlindung bersamanya. Begitu juga dengan Kyosan dan Onzo, mereka berhasil kabur lewat jendela kantin itu, karena zombie lain pun mulai mengejar dari arah lain. Mereka langsung cabut ke halaman sekolah. Tak hanya di dalam ruangan saja, kekacauan ini terjadi di luar, bahkan sampai pengemudi mobil truk yang ikut menjadi zombie pun menabrak beberapa siswa. Cheongsan dan Onzo pun memanjat truk itu agar bisa ke lantai atas. Di sisi lain, Suteka dan Namra juga melakukan hal yang sama, kesana kemari mencari tempat berlindung. Cheongsan dan Onzo berhasil masuk ke dalam kelas mereka. Di sana ternyata ada Gyungsu, Nayeon, Isak, Ryo, Jimin, Duijin, dan Jonghyung. Ditambah lagi si gendut bernama Daesu yang berhasil selamat juga dari wabah gila ini. Cheongsan mengatakan bahwa ini semua adalah zombie seperti di Train to Busan. Pada awalnya Daesu tak percaya, namun saat ia melihat dengan matanya sendiri, cukup panik karena film jadi kenyataan. Secara mengagetkan lagi, Suteka juga berhasil masuk ke kelasnya bersama ketua kelas Namra. Berpindah ke lain tempat, Pali yang dibawa para detektif mulai diinterogasi. Perlu dikenal juga detektif ini bernama Detektif Song. Setelah ngecek riwayat hidup Pali, detektif itu terkejut karena kualifikasi Pali sangatlah hebat. Pali langsung berkata bahwa Hyunju harus dikarantina di rumah sakit. Namun detektif Song mengabaikan pertanyaan dan lanjut menginterogasi mengapa Pali menculik seorang siswi. Interogasi ini cukup panas dan rancu. Bahkan detektif Song salah mengartikan bahwa Pali menculik seorang siswi karena kesepian. Sudah muak dan keadaan interogasi semua ini, Pali akhirnya pasrah dan berkata bahwa ia tak peduli lagi dengan dunia ini. Semakin curiga, detektif Song pun membuka topik semakin dalam. Ia berkata bahwa Pali membunuh anaknya sendiri dan melaporkannya hilang karena takut menjadi tersangka. Scene berubah kepada Pali yang sedang membuat video dokumenter. Ia menjelaskan bahwa ia memasukkan kucing dan tikus di kotak yang sama. Dominan tikus akan diam terpojok ketakutan. Namun sesekali ada tikus yang kehilangan akal sehatnya karena ketakutan dan menyerang si kucing. Saat momen itu terjadi, hormon testosteronnya meningkat drastis. Nah, Pali ini mengekstrak hormon itu dan memurnikannya untuk diberikan kepada semua tikus di dunia ini yang gemetar ketakutan. Pada awalnya Pali berpikir bahwa anaknya yang sudah disuntikan dengan formulanya akan jadi sangat kuat ketika timbul rasa takut. Istilahnya, gampangnya ngasih kekuatan yang sangat kuat. Tapi kekuatannya bakal muncul ketika si anak ini lagi ketakutan dan mengubah rasa takutnya jadi amarah. Namun malah inilah yang terjadi. Parahnya anak ini juga menggigit ibunya dan menularkan kepada ibunya juga. Di sisi lain, Honju sedang di-scan oleh para dokter. Tak menunggu lama ia pun kembali menjadi zombie dan menggigit para dokter di sana. Kebetulan juga anak-anak anggota klub menahan baru pulang dari kompetisi. Mereka gagal dalam kompetisinya, termasuk cewek cantik ini bernama Hari dan juga kawannya Jung. Mereka di dalam mobil kaget karena keadaan sekolah sangatlah chaos. Kembali lagi ke kelas anak-anak yang selamat. Mereka mencari HP untuk menghubungi ke kepolisian. Beruntungnya Jimin menemukan HP di kelas itu. Walaupun handphonenya terkunci, mereka tetap bisa menelpon panggilan darurat saat itu. Setelah berhasil menghubungi ke kepolisian, Cheongsan melaporkan bahwa di sekolah mereka terjadilah wabah zombie massal. Namun para polisi di sana meremehkan Cheongsan karena menurut mereka itu hanyalah anak-anak nakal yang sengaja menelpon. Namun saat itu polisi mengetahui bahwa polisi lain juga menerima banyak panggilan darurat yang sama. Dan di lokasi yang sama, ia pun mulai sadar bahwa anak-anak itu tidaklah main-main.
Anak-anak di kelas juga meragukan bahwa polisi akan datang dan tak mempercayai keadaan saat ini. Onzo akhirnya berinisiatif untuk menelpon kantor ayahnya dan meminta staf di sana untuk segera ke sekolah. Onzo tak bilang bahwa di sekolahnya ada zombie. Ia hanya berkata bahwa di sekolahnya ada kebakaran, sehingga membuat staf damkar yang ia telepon itu segera bersiap-siap untuk on the way. Nayeon merasa sudah putus asa dan panik. Ia juga menyalahkan ketua kelas Namra karena tak bertindak apapun saat ini, sehingga membuat sedikit adu mulut di antara mereka. 나갈까? 교무실 갔다 와. 그래, 반장이니까 좀 Dalam perdebatan panas di antara mereka yang semakin panik, mereka kedatangan tamu seorang guru yang tiba-tiba masuk dari pintu kelas. Guru itu pun langsung memerintahkan untuk segera membuat barikade agar pintu tidak mudah dibuka. Dan akhirnya semuanya pun bergerak. Namun Jimin melihat bahwa Pak Guru itu memiliki gigitan, sehingga membuat anak-anaknya kepanikan. Jimin melawan guru itu agar keluar dari ruangan itu. Namun guru itu terus membentak Jimin dan melawan bahwa ia tak digigit sama sekali. Dan benar saja, Pak Guru itu langsung mimisan dan tak lama kemudian ia berubah menjadi zombie dan menggigit salah satu teman dari mereka. Salah satu teman mereka pun berubah menjadi zombie dan berusaha menggigit yang lainnya. Mereka pun akhirnya berusaha untuk keluar dari kelas itu, namun lagi-lagi mereka dihadang oleh lebih banyak zombie. Suteka dan yang lainnya akhirnya melawan mereka dengan barang seadanya. Walaupun sudah dipukul beberapa kali pun, para zombie itu tak terkapar sama sekali. Mereka akhirnya membuat barikade dari koridor itu. Daesu menahan para zombie menggunakan pintunya. Mereka berhasil kabur karena barikade yang Daesu buat. Suteka juga menghajar para zombie itu agar menghambat teman-temannya kabur dan memerintahkan untuk pergi ke lab science. Teman-teman yang lainnya juga terjebak di dua sisi kembali. Mereka harus menahan para zombie itu di dua arah sekaligus. Bahkan para pintu dari ruangan yang akan mereka masuki malah terkunci. Onzo berinisiatif membawa salah satu darurat dan berusaha merusak kunci dari pintu tersebut. Yang tentu saja situasi ini sangatlah chaos, gila, dan panik. Karena Onzo berhasil membuka kuncinya, mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam dan berlindung dari serangan zombie tersebut. Namun sayangnya gegara kepanikan tadi, HP yang satu-satunya mereka punya saat ini terjatuh di luar ruangan. Keadaan semakin memburuk ketika jendela malah terbuka dan zombie itu berusaha masuk. Karena panik, Jonghyun justru memperburuk keadaan karena memukul kaca hingga pecah. Akhirnya mereka pun menutup jendela kelas itu dengan parabot di kelas tersebut. Di sisi kepanikan para murid ini, Nayeon malah menambahkan panik dan buruk keadaan. Ia marah-marah karena HP yang Onzo pegang jatuh. Ia juga berut mulut dengan Gyungsu karena terlalu mendebatkan hal yang sudah terjadi. 씨발 존나 재수. Setelah mulai mereda, Onzo sadar bahwa Suteka tidak ada di antara mereka. Entah terpisah atau si Suteka ini sudah digigit oleh para zombie. Di sisi lain, Guinam beserta beberapa murid yang bersembunyi di bawah meja kantin karena si cewek berisik. Akhirnya Guinam menendang keluar si cewek ini dan akhirnya digigit oleh para zombie itu. Sungguh biadab sekali. Kita diperlihatkan ke anggota yang masih bertahan hidup di tempat lain, tepatnya di toilet. Seorang senior tengil cewek sedang mengudut bersama Mijin beserta murid gendut bernama John dan seorang wanita sakit bernama Halim. Halim berkata bahwa ia pusing dan tak enak badan. Mijin yang mendengar hal itu langsung mengeluarkan Jun dan membiarkan Halim di dalam toilet sendirian. Karena pas ia cek ternyata si Halim sudah digigit di bagian lehernya. Dan benar saja, Halim berubah jadi zombie dan berusaha keluar dari kubu toilet itu. Mereka berdua pun siap untuk membunuh Halim. Dan dengan tepat, Mijin menusuk zombie Halim sampai tembus ke belakang. Namun zombie itu pun masih bisa hidup dan bergerak. Beruntungnya ada pemanah hari dan Jong yang membantu mereka. Di sisi lain ternyata Bu Park masih hidup. Ia ada di ruangan radio dan mengumumkan sesuatu di pengeras suara yang berhubung ke segala ruangan. Ia berkata kepada para murid yang masih hidup untuk bertahan dan menyelamatkan diri di tempat yang aman untuk berlindung. Sementara itu Pak Nam dan regu penyelamat sudah sampai di tempat tujuan. Mereka keheranan karena mendengar suara jeritan wanita dan seekor burung gagak yang hinggap di atas gedung bangunan itu. Kembali ke Chongsan dan kawan-kawannya, Onzo nampaknya terlihat merenung karena Suteka mungkin sudah berubah menjadi zombie. Isak selaku sahabatnya berusaha menenangkan Onzo, namun saat mereka bergenggaman tangan, Onzo merasa bahwa lengan Isak benar-benar dingin dan dengan tiba-tiba juga hidung Isak mengeluarkan darah.
Mengetahui bahwa Ishak telah digigit semakin membuat anak-anak yang lain panik. Mata Ishak juga mulai berubah menjadi merah. Pandangan Ishak juga sudah berbeda dari biasanya. Onzo hanya bisa menangis karena sahabatnya itu telah digigit oleh zombie. Nayeon berteriak untuk mengeluarkan Ishak dari ruangan ini. Terikannya itu pun membuat para zombie di luar mulai agresif kembali. Dan tak menunggu lama, Ishak mulai berubah menjadi zombie. Karena Chongsan, Ishak akhirnya terjatuh dari gedung tersebut. Namun Onzo yang tak rela kehilangan Ishak malah menangkap tangan dari sahabatnya itu yang sudah mulai mati sambil berderai air mata dan mengingat kenangan manis saat bersama sahabatnya tersebut. Satu persatu teman mereka mati. Setelah kehilangan Suteka, mereka juga harus kehilangan Ishak. Karena kejadian tadi, para zombie mulai agresif kembali. Daesu dan yang lainnya mulai kewalahan menahan benteng yang mereka buat. Di sisi lain ternyata Suteka belum mati tergigit. Ia sedang bersembunyi dari para zombie itu sendirian di ruangan seni karena tahu bahwa mereka tak akan bisa bertahan lebih lama di kelas itu. Akhirnya Chongsan menyarankan idenya untuk mengambil selang yang terjatuh di koridor depan pintu ruangan mereka bersembunyi. Akhirnya tak ada pilihan lain. Chongsan berusaha mengambil selang itu dengan susah payah. Karena terlalu jauh, ia pun mengambil barang berupa lengan manekin agar bisa menggapai selang tersebut. Berhasil menarik selang darurat panjang tersebut. Chongsan akhirnya mengomando untuk membuat sampul dari selang tersebut. Setelah berhasil, selang itu akan jadi akses mereka mencari tempat aman lewat jendela. Akhirnya diputuskanlah Gyungsu untuk mencari tempat aman dengan akses satu-satunya ini sangatlah cukup berbahaya. Beruntungnya Gyungsu mendapati ruangan Bupark yang ternyata Bupark masih selama di ruangan radio. Ia pun menginformasikannya kepada teman-teman yang lainnya. Satu persatu turun dari selang tersebut dimulai dari Nayeon, Jensu, Jimin, Dyung, Jungyung, Woojin, dan Namra. Chaesang akan berusaha menyadarkan Onzo dalam kesedihannya. Onzo harus tetap hidup meski ia kehilangan sahabatnya sendiri karena ia masih memiliki ayah, ibu, dan yang lainnya. Akhirnya Onzo pun turun dari kelas sains tersebut dengan selamat. Kita beralih sejenak kepada Suteka. Ia benar-benar terpuruk di tempat ini. Saat ia berusaha untuk kabur, salah satu ukiran hendak jatuh, beruntung ia bisa menangkapnya. Namun malah pensilnya lah yang terjatuh dan membuat zombie lain tersadar keberadaan Suteka. Tak ada jalan lain, ia memaksakan dirinya bertahan di luar jendela. Kembali kepada Chongsan, ia adalah yang terakhir untuk turun dari lab IPA ke ruangan radio sekolah. Namun karena tak ada lagi yang menjaga pintunya, para zombie itu berhasil mendobrak pintu yang sudah mereka buat barikade dan akhirnya kita beralih ke kantor kepolisian. Detektif Song menanyakan kenapa Pak Lee membuat virus zombie. Pak Lee malah bertanya balik apakah detektif memiliki anak. Tiba-tiba scan berganti ke Haesu, seorang murid yang bolos sekolah karena keadaannya mulai semakin memburuk. Saat ini Haesu berada di toilet umum dan ternyata ia melahirkan bayi sendirian. Tanpa merasa kasihan, ia pun meninggalkan bayi itu dan pergi keluar toilet. Kembali ke anak-anak SMA kita, Suteka masih menyusuri dinding jendela saat ini. Ia pun melihat Chongsan yang ternyata selamat dari dorongan para zombie. Ia juga kesusahan karena ada satu zombie yang memegang kaki Chongsan. Suteka akhirnya memutuskan untuk melompat dan bergelantung dengan Chongsan. Ia pun berusaha menendang zombie itu agar terjatuh dari Chongsan. Setelah berhasil menjatuhkan zombie itu, mereka berdua pun berhasil masuk ke ruangan siaran bergabung dengan kawan-kawannya yang lain. Nayo yang terus menggerutu membuat Gyusul kesal. Mereka selalu bertengkar walau keadaan seperti ini. Nayeon juga berkata kasar dan tak sopan kepada Gyungsu. Karena hal itulah masalah ini semakin membesar sehingga mereka berdua harus dipisahkan oleh Bupark. Mereka pun mulai berbicara mengenai situasi saat ini. Karena tak ada ponsel dan lainnya, mereka jadi tak bisa menerima kabar mengenai situasi ini. Bahkan buruknya para polisi dan regu penyelamat tak kunjung datang. Setelah dipikir-pikir, semua ini berawal dari Honzu yang dibawa ke rumah sakit. Dan bisa saja kejadian seperti ini tak hanya terjadi di sekolah, namun di luar sekolah juga mengalami situasi seperti ini. Beruntungnya Junyoung menyadari bahwa ada komputer di ruangan ini. Mereka juga langsung mengoperasikan komputer tersebut.
Kembali pada Haesoo yang telah melahirkan dan membuang anaknya. Tiba-tiba saja sebuah mobil hampir menabraknya, yang ternyata pengemudi mobil itu diisi oleh zombie. Para zombie itu menggigit manusia yang lain. Mengetahui kejadian ini akan memburuk, Haesoo akhirnya memutuskan untuk membawa anaknya yang ia tinggalkan di toilet tadi untuk kabur. Kembali ke sekolah, mereka akhirnya mendapatkan beberapa informasi bahwa wabah ini juga sudah menyerang sampai kota. Namun tiba-tiba selang pemadam yang mereka gunakan tadi memecahkan kacanya. Satu zombie itu pun tersangkut dari selang tersebut, membuat panik yang lain. Jongsan langsung berusaha menjatuhkan zombie itu dengan sapu. Sutek akhirnya merebut sapunya sehingga membuat Gyungsung terjongkok di bagian wajahnya. Walau masih gagal, Gungsu akhirnya ngambil komputer di sana dan memukul zombie itu sampai jatuh berserta komputernya. Keadaan mulai aman, namun Yeonsu menyadari bahwa hidung Gungsu mengeluarkan darah dan satu pasti hal ini akan jadi keributan di antara mereka kembali. Di sisi lain, tepatnya di balai kota Hoshan, Pak Nam regu penyelamat lainnya berhasil mengikat satu orang yang terinfeksi. Para petinggi di sana juga keheranan mengapa kerabat mereka tiba-tiba jadi menggila seperti ini karena rentan untuk digigit. Pak Nam memerintahkan zombie ini untuk disumpal. Namun sayangnya, salah satu regu mereka terkena gigitan. Awalnya mereka meremehkan gigitan kecil itu. Para dewan dan regu penyelamat di sana juga baru diberi kabar bahwa penyakit ini menular sangat akut. 47 kembali ke sekolah. Benar saja, Nayeon meributkan hal tersebut. Gyeongsu menjelaskan bahwa hidungnya kena tampol sama Suteka dan lengannya tergores karena mengambil komputer. Namun Nayeon sama sekali kekeh tak percaya, yang juga mengiringi anak-anak yang lain mengira bahwa Gyeongsu telah digigit zombie. Di saat Jongsan dan lainnya mengecek, ternyata luka tersebut memanglah goresan. Hal ini membuat ego dan rasa gengsi Nayeon naik. Apalagi saat Daesu meminta Nayeon meminta maaf kepada Gyeongsung karena telah menuduhnya. Gengsi dia benar-benar akut parah. Ia juga menambah opini bahwa ia melihat segalanya. Zombie telah meraih lengan Gyeongsung dan mungkin saja terinfeksi. Dari sini anak-anak yang lainnya akhirnya menyudutkan Nayeon karena terlalu membenci Gyeongsung. Karena saat ini urusannya dengan hidup dan mati. Karena keributan semakin panas, akhirnya Bupak memutuskan untuk mengarantina Gyeongsung selama 10 menit di dalam ruangan siaran radio. Karena Gyeongsung juga kesel banget sama Nayeon, akhirnya Gyeongsung memutuskan untuk diam di ruangan sana sendirian selama 1 jam saja. Dan bila Gyeongsung tak terjadi apapun, Nayeon harus meminta maaf kepada Gyeongsung. Di sininya Nayeon benar-benar sakit hati. Dengan matanya yang berkaca-kaca, ia menatap tongkat. Kembali pada Gaewam yang masih berada di kantin. Ia lagi-lagi mengorbankan orang untuk keselamatan dirinya. Sambil panik dan ketakutan, ia akhirnya berusaha kabur dan melawan para zombie itu. Di lain tempat, ibunya Kyungsan sedang berbahagia karena mulai membuka restoran ayamnya. Ia pun tak sengaja menonton berita mengenai penyebaran virus ini. Karena khawatir dengan anaknya sendiri, ia pun berusaha bergegas untuk nyusulin anaknya ke SMA Yosan. Pak Nam baru diberi kabar bahwa virus ini sangatlah menular karena gigitan. Saat itu juga kawannya dari regu penyelamat muntah darah dan mulai berubah menjadi zombie. Tentunya pihak pemerintah dan militer tidak tinggal diam. Dikabarkan ada 200 orang yang terinfeksi. Para pasukan pun mulai turun ke jalan untuk membuat barikade. 1030, 1040, 1050 중방안. Ibunya Chongsan memaksa masuk ke wilayah darurat atau istilahnya zona hitam lah ya untuk mencari anaknya. Namun ia diusir oleh pihak militer. Ia pun mencari jalan tikus dan ujung-ujungnya jatuh lagi dari motornya. Ia pun hanya bisa berlari dari kejaran zombie dengan kakinya yang kesakitan. Hari, Mijin, Jong dan Junsung sedang mengecek keadaan di luar karena situasi benar-benar sangatlah parah. Mereka akhirnya menyiapkan senjata untuk mencari cara keluar dari sekolah. Sudah 30 menit berlalu. Junsung diminta untuk keluar oleh Chongsang. Namun ia mengabaikan. Anak-anak pun mulai menyudutkan Nayeon karena semua ini gara-gara Nayeon. Seharusnya walau Nayeon mencurigai Gyeongsung, ia tidak semestinya merendahkan juga. Akhirnya Bupak meminta Nayeon untuk masuk dan meminta maaf kepada Gyeongsung. Nayeon pun terpaksa masuk ke dalam ruangan. Awalnya anak-anak menganggap hal itu romantis. Namun kejadian aslinya di dalam sambil membasuh luka Gyeongsung, Nayeon masih tetap ngata-ngatain Gyeongsung sampah rendahan seperti biasanya.
Singkatnya, mereka masih membahas masalah antara Gyungsung dan Nayeon. Nayeon akhirnya menyerah dan berkata bagaimana jika perkataannya benar dan meminta anak-anak untuk melihat keadaan Gyungsung yang mulai melemas. Dan benar saja, Gyungsung mulai berubah menjadi zombie dan membuat panik anak-anak di dalam sana. Gyungsung tetap membela bahwa ia baik-baik saja. Akhirnya ia pun sadar bahwa ia akan berubah. Kyungsan juga tak percaya bahwa sahabat baiknya berubah. Nayeon mulai menggerutu kembali meminta ia dikeluarkan. Scene ini benar-benar dramatis. Anak-anak juga meneteskan air matanya karena Gyungsoo sudah berbuat banyak sejauh ini. Ia berperan banyak menyelamatkan mereka semua dalam beberapa situasi. Gyungsoo yang sepenuhnya telah berubah menyerang mereka semua. Daesoo berada di garis depan untuk menahan serangan Gyungsoo. Namun, siulan dari sahabatnya yang membuat Gyungsoo berlari mengejar suara itu dan terjatuh dari gedung ruangan mereka. Chosa hanya bisa menangis melihat sahabatnya itu berubah menjadi zombie dan menggila. Begitu juga dengan anak-anak yang lainnya terkecuali Nayeon. Di lain tempat, Haesoo juga berlari ke sana kemari. Ia akhirnya bersembunyi di restoran baru Kyungsan. Di sana ia menyiapkan anak bayinya yang menangis jauh darinya karena ia tahu ia sudah digigit. Ia pun mengikat lengannya sebelum ia berubah sepenuhnya menjadi zombie. Di kantor dewan juga melakukan hal serupa. Mereka membuat barikade agar tidak ada zombie yang masuk. Pak Nam juga berkata bahwa para penyelamat akan menolong mereka dengan helikopter, tapi akan memakan waktu yang cukup lama. Hal itu dibantah dengan sombongnya ketua dewan bahwa seharusnya keselamatan dirinya diutamakan saat ini. Pak Nam hanya menjawab bahwa yang tua dan yang kritis akan diprioritaskan terlebih dahulu ketimbang memprioritaskan orang-orang yang berstatus. Kembali ke sana, beberapa dari mereka masih bersedia atas kepergian Gyungsoo. Di sana Daesoo yang menangis dibantah oleh Nayeon bahwa ia sudah berulang kali benar dan kalian semua salah. Hanya Nayeon sajalah yang benar dan ia juga menggunakan dirinya karena telah menyelamatkan mereka saat ini. Di sini ketua kelas Namra mulai membuka mulutnya. Namra berkata bahwa ia melihat semuanya. Semua itu Namra juga bilang bahwa Nayeonlah yang melakukannya. Nayeon dengan emosi menjawab bahwa dirinya tidak membuat Gyungsoo berubah. Dari sini Nayeon terjebak dan perkataannya sendiri. Namra terlihat melihat jelas kelakuan busuk Nayeon. Ia diam-diam mengelap darah zombie ke sapu tangan miliknya dan menyeka luka Gyungsoo dengan sapu tangan itu. Setelah gamparan keras dari Namra, Buprak berusaha meredakan mereka. Ia juga bilang jika perkataan Namra benar maka secara tak langsung Nayeon telah membunuh Gyungsoo. Akhirnya untuk memastikan semua ia benar atau tidak, Namra meminta Nayeon untuk mengelap luka dengan sapu tangan tersebut. 경수 상처 닦아준 거야. 네 상처에 대박. Karena sudah terjebak ketahuan dan gak mau ngaku, Nayeon akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan mereka, keluar dari tempat ini dan mati saja. Pada akhirnya ia pun mengaku bahwa ia yang melakukan hal tersebut kepada Gyungsoo. Sontak Kyungsan emosi membara kepada Nayeon dengan tangisannya. Ia berkata bahwa dirinya tak memiliki teman. Ia juga tak perlu dengan kalian semua. Dengan derayan air mata ia pun membuka pintu dan berjalan keluar sendirian. Bu Park mulai membuka mulutnya kembali, berkata apapun yang terjadi dengan kalian, kalian tak boleh mati dan jangan biarkan siapapun mati. Jika kalian membiarkan orang lain mati, bertahan hidup menjadi tak berarti. Setelah perkataan itu, Bu Park membuka pintu dan mengejar Nayeon. Diperlihatkan juga seorang YouTuber yang terjebak kemacetan karena hendak memasuki kota Yosan. Ia sambil live streaming akan mencari tahu mengenai zombie di kota Yosan tersebut. Karena macet parah, ia pun rela melewati gunung agar bisa masuk ke kota Yosan. Ia juga membawa beberapa equipment yang akan digunakan jika benar zombie itu ada. Singkatnya, YouTuber ini berhasil masuk kawasan Yosan dan benar saja, ia kewalahan melawan para zombie itu. Ia dikejar kepanikan sampai terjebak dan hanya bisa bersembunyi di sana. Di sisi lain, ibunya Choesang juga berhasil masuk kawasan sekolah SMA Yosan. Di sana ia berteriak kepada Gyungsoo yang sudah menjadi zombie. Niat ingin mencari sang anak di sekolah, ia pun akhirnya tewas digerogoti oleh Gyungsoo beserta para zombie lainnya. Kembali kepada anak-anak SMA kita yang masih memikirkan tentang Nayeon dan Bu Park yang keluar dari ruangan aman mereka. Menurut Choesang, mereka mungkin masih baik-baik saja karena tak ada suara teriakan yang terdengar. Hal ini juga disetujui oleh anak-anak lain, terkecuali Jimin. Jimin berkata bahwa ia adalah pembunuh. Karena hal itu, Nayeon pantas mendapatkan hal yang setimpal. Di sela-sela panasnya topik yang mereka berbicarakan, Daesoo melontarkan perasaannya bahwa ia kebelet boker, guys. Dan beberapa dari mereka juga merasa
merasakan hal yang sama. Di sisi lain, Eunji dan Kelso masih duduk meratapi indahnya pemandangan di atas atap. Eunji berpendapat sudah takkan ada lagi yang peduli dengan sekolah. Namun perkataannya itu disangkal oleh Kelso. Menurutnya bantuan pasti datang. Selain itu Eunji juga mengutarakan impiannya. Ia sangat ingin menjadi membakar habis sekolahan ini atau membunuh semua orang. Hal serupa juga dirasakan oleh Kelso karena mereka berdua korban bulian dan sekolah ini. Namun Kelso masih memiliki perasaan ia tak terlalu psikopat seperti Eunji. Anak-anak di ruangan siaran masih bingung untuk buang air kecil. Daeseo akhirnya angkat bicara dan memberikan ide cemerlangnya mengenai toilet. Menurutnya, ia bisa buang air besar di jendela sambil mengangkang. Tentu saja ini adalah hal yang sangatlah konyol. Akhirnya Ojola yang berinisiatif memberikan idenya. Ia akan membuat toilet darurat di dalam ruangan siaran yang kedap. Begitu juga yang dialami oleh Pak Nam dan para anggota Dewan Kota Yosan lainnya. Karena mereka terjebak, mereka harus bermalaman sampai esok. Helikopter menjemput mereka di atap. Tentu saja keputusan ini membuat naik pitam salah satu anggota DPRD ini. Ojo mengerahkan teman-temannya untuk mencari barang seadanya. Mereka mengumpulkan sesuatu yang bisa dijadikan penutup kaca dan sesuatu yang bisa menyerap urin dan fase sebagai toilet. Mereka semua pun bekerja sama untuk membuat toilet darurat tersebut. Hal serupa juga dilakukan oleh Pak Nam aka ayah Onjo ini. Ia mengatur semuanya untuk membuat toilet darurat. Setelah selesai membuatnya, mereka pun satu persatu buang air sesuai naluri mereka. Karena berak si Daeseo benar-benar bau, Juyong tak tahan dan hanya bisa bolak-balik untuk berusaha masuk dan mengambil nafas segar di luar toilet. Setelah itu mereka pun membahas kembali soal keselamatan diri mereka. Menurut Namra, mereka tak akan diselamatkan. Namun Onzo berkata hal lain, bantuan bisa segera datang, kita harus bisa bertahan di sini. Karena jika memaksakan diri untuk keluar akan ada korban yang tergigit. Yang pada akhirnya mereka bermalam di sekolah sambil menunggu bantuan yang semoga saja datang. Pana meminta izin ketua DPRD untuk pergi sendirian ke SMA Yosan guna mencari Onzo putrinya. Namun Bu DPRD itu tak mengizinkan hal gila itu. Panam bersikeras ingin pergi, apapun resikonya Panam akan terima. Bu ketua itu akhirnya berkata bahwa mereka yang di sini berlindung bersama juga memiliki keluarga. Lalu apa yang harus mereka juga satu persatu keluar dari sini dan menyelamatkan keluarganya? Pak Nam masih kekeh. Ia tetap bersikeras akan pergi. Ia akan terima resikonya bahkan kematian sekalipun. Bu ketua pun balik berkata bahwa Panam juga sangat tahu bahwa saat ini adalah saat tersulit bagi mereka. Panam sebagai pemadam kebakaran dan ia sebagai ketua politik, mereka harus menyelamatkan banyak orang, bukan hanya orang yang paling berharga bagi mereka. Scene berganti kepada Guinam yang berusaha kabur dari sekolah ini. Di sana ia menemukan sepeda dan menggunakan sepeda itu dari kejaran zombie. Ia pun kembali terjebak di sekolah dan malah memasuki ruangan kepala sekolah yang isinya juga ada zombinya. Ia hanya bisa melawan zombie itu menggunakan pisau yang ia bawa. Di sisi lain, tim Hari pun masih terdiam dan memikirkan bagaimana keluar dari toilet ini. Mijin mengusulkan untuk pergi saat ini juga. Namun Harinya hanya diam dan cuek terhadap perintah Mijin. Perkataan Mijin juga benar-benar pedas sehingga mereka berdua pun malahlah ribut. YouTuber cari mati ini juga masih bingung harus bagaimana. Ia akhirnya berlari dan naik ke atap rumah sambil merasakan rasa sakit di kakinya. Detektif Song sedang panik langsung emosi kepada Pali karena tahu kota Yosan saat ini benar-benar kacau. Detektif Song bertanya keras mengapa Pali melakukan itu semua. Pali menjawab bahwa putranya selalu ditindas di sekolahan. Ia juga tahu bahwa putranya hendak melakukan bunuh diri. Kasus ini pun ditindaklanjuti oleh Pali dan sanksi mata kepada pihak sekolah. Namun di sana pelaku menjawab ini semua hanya bercandaan saja. Begitu juga dengan para sanksi. Mereka seakan ketakutan berbicara jujur dan hanya mengiyakan apa yang pelaku katakan tadi. Jelas hal ini membuat Pak Li kecewa dan putus asa. Pak Li juga sudah berusaha melaporkan kepada pihak kepolisian, namun tanggapan mereka juga seakan mengabaikan masalah ini. Setelah itu Pak Li juga masih berusaha menindaklanjuti masalah ini kepada kepala sekolah. Namun tanggapan Pak Kespek juga sama saja. Malahan ia mempercayai perkataan para pelakunya.
Berkali-kali Pali selalu melihat putranya lesu dan kotor saat pulang. Pali meminta anaknya itu untuk melawan saja perbuatan mereka. Namun Jinsu hanya bisa menangis. Menurutnya bunuh dirilah jalan salah satunya yang mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Dari sinilah Pali menyadari bahwa kita semua hidup di dalam sistem kekerasan. Dan orang biasa seperti Pali tak akan bisa mengubah sistem tersebut. Maka Pali memutuskan untuk menyuntikkan anaknya. Ia hanya berharap putranya itu tak mati dan mencoba bunuh diri lagi. Pali juga menambahkan bahwa daripada ia mati sebagai manusia, lebih baik ia hidup sebagai monster. Detektif yang emosi menanyakan obat dari virus ini. 치료하는 방법은 있을 거 아니야. Namun Pali menjawab bahwa obatnya tidak ada. Pali pun akhirnya dibawa evakuasi karena keadaan kota sudah buruk. Para tahanan juga dibawa untuk evakuasi. Namun langkah mereka terhenti karena para zombie sudah mulai menyerang mereka. Detektif dan Pali yang melihat keributan di kantor polisi itu yang ternyata zombie itu sudah menyebar luas dan masuk ke kantor kepolisian. Pali yang melihat itu tersenyum, namun tak lama kemudian panik dan nafasnya tak teratur. Ia pun membantu detektif, namun sayangnya ia malah terkena gigitan di lengannya. Detektif langsung bergegas membawa Pali, namun Lee melepaskan detektif. Ia berkata bahwa ada solusi untuk mengatasi masalah ini. Solusi itu adalah di laptop. Laptopnya tersimpan di Lab Science SMA Yosan. Pali pun yang sudah tergigit menahan semua zombie itu agar detektif Song bisa kabur dari sini. Ternyata di luar juga sudah membabi buta. Saat ia hendak pergi, ia menyelamatkan seorang polisi yang terjepit oleh mobil. Berhasilnya bersembunyi, detektif dan polisi itu berencana untuk pergi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memberitahu solusi semua ini ada di sebuah laptop di Lab Science SMA Yosan. Ia juga memberitahu polisi itu tempat solusi masalah ini untuk berjaga-jaga jika detektif mati, dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Singkatnya, pagi telah tiba, anak-anak mulai bangun satu persatu dari tidurnya. Tim Hari juga sudah putus asa menunggu bantuan, yang akhirnya mereka memberanikan diri untuk pergi keluar. Namun pertama-tama mereka akan ke lantai 2 untuk mencari adiknya Hari, yaitu Wujin. Wujin berada di kelompok Chongsan saat ini. Mereka pun bersiap-siap sesuai arahan Hari. Tim Chongsan berdiskusi untuk memutuskan mereka akan bertahan di sini sampai bantuan datang atau pergi dari sini. Sebelum memutuskan itu, mereka harus mendapatkan sedikit informasi terlebih dahulu. Chongsan juga tahu bahwa di ruangan guru ada banyak ponsel siswa dan siswi yang mungkin saja mereka bisa mendapatkan ponselnya tersebut. Di atap, Enzi marah dan menggampar Chalso karena baru ingat bahwa hari ini adalah hari di mana video tak senonoh Enzi dikirim otomatis oleh Guinam ke media sosial. Karena tak tahu sekarang jam berapa dan tak ada ponsel juga, tekad Enzi untuk bunuh diri pun kembali muncul. Namun Chalso menahannya. Akhirnya Enzi memutuskan untuk pergi dari rooftop sendirian lewat tangga saja, yang artinya sama saja kayak bunuh diri, bukan guys? Chongsan akhirnya mulai pergi ke ruangan guru. Ditemani oleh Suteka, mereka pun kembali menyusuri dinding. Sedangkan Enji yang tengil, ia pun dikejar banyak zombie yang ujung-ujungnya juga dia diterkam oleh mereka dan digigit. Namun anehnya setelah menggigit Enji, para zombie itu kembali berjalan normal dan mengabaikan Enji begitu saja. Tak mau melewatkan momen ini, ia pun masuk ke ruangan guru. Chongsan dan Suteka berhasil masuk dan menyelinap. Namun ia mendengar suara aneh yang terdengar seperti pukulan. Ternyata itu adalah Enji yang sedang memukuli semua ponsel di sana. Salah satu ponselnya terjatuh. Chongsan berusaha mengambilnya, namun Enji melihat mereka dan berteriak, membuat zombie lain berdatangan. Berhasil membawa satu ponsel, mereka berusaha kabur. Namun ponsel yang dibawa Chongsan ternyata sudah rusak. Ia pun memberanikan diri untuk mengambil yang bagus dan terpisah dengan Suteka karena terpojok oleh para zombie. Di sisi lain, Guinam dibangunkan oleh kepala sekolah yang ternyata Kepsek belum mati. Kepsek akhirnya menyuruh Guinam untuk membawa mobilnya dan menjemputnya di halaman depan. Menolak mentah-mentah perintah Kepsek sehingga terjadinya keributan di antara mereka. Di sisi lain, Panam dan rekan-rekannya yang lain bersiap-siap untuk ke atap. Mereka membuat barikade untuk menahan para zombie, sedangkan Panam menyemprotkan air dari selang darurat di sana. Berhasil menuju pintu atap, para politikus kebingungan karena pintunya terkunci. Mengetahui keadaan lebih buruk, Panam memerintahkan juniornya untuk membobol kunci di pintu atap, biar Pak Nam sajalah menyelesaikan para zombie ini. Kejadian buruk terus menimpa. Panam kehabisan air dari selangnya. Ia pun melawan mereka satu persatu. Beruntung pintu atap sudah berhasil dibuka. Mereka langsung keluar. Junior Panam bersiap untuk menghajar Panam, namun untungnya Panam tak terkena gigitan dan berhasil menghalangi
zombie itu naik ke atas. Setelah sampai di atas, Panam memuji semuanya karena sudah bekerja sama dengan baik. Panam langsung menyalakan sinyal pertolongan kepada helikopter. Sedangkan Cheongsang masih sibuk dikejar para zombie. Ia akhirnya berhasil berlindung di ruangan kepala sekolah, yang di sana sudah ada Guinam yang sedang menghajar kepala sekolah. Tahu ada Cheongsang di sana, Guinam hendak membunuh kepala sekolah. Namun Cheongsang merekam semua itu dan membuat Guinam ketar-ketir. Tapi jika dipikir-pikir, keadaan sedang darurat seperti ini takkan ada yang peduli dengan dirinya. Guinam akhirnya membunuh Capsek agar terlihat jagoan di hadapan Cheongsang. Tahu Cheongsang punya ponsel, ia pun berusaha merebut ponsel Cheongsang. Pada akhirnya Guinam mengejar Cheongsang untuk mendapatkan ponselnya. Guinam melemparkan pisaunya tepat ke punggung Cheongsang. Sedangkan tim Hari mereka masih bergantung kepada para zombie yang menyerangnya, dan ia tak menemukan adiknya di beberapa kelas di lantai 2. Panam dan yang lainnya juga berhasil diselamatkan. Berita tentang wabah zombie ini benar-benar menyebar ke penjuru Korea. Kabar buruk ini membuat wajib militer turun ke lapangan. Selain itu, pasar saham yang dianjlok karena COVID-19 tambah anjlok karena wabah zombie ini. Banyak warga dari kota tetangga juga menolak warga Yosan yang hendak diungsikan ke kota mereka. Mereka berdemo menolak pengungsian warga Yosan di kota mereka. Jumlah korban yang meninggal juga mencapai 228.000 dalam sehari. Tentu saja para pemerintah dan militer tak hanya duduk manis saja. Mereka berdiskusi serius menangani kasus ini. Banyak hal yang mereka lakukan, salah satunya menutup akses masuk ke kota Yosan. Suteka yang baru kembali dari ruangan guru berkata bahwa ia berpisah dengan Cheongsang, yang jelas hal ini membuat yang lainnya khawatir. Sedangkan Cheongsang masih beruntung karena pisau yang Guinam lempar tak menancap di punggungnya. Dari kejarannya itu, Cheongsang masuk ke perpustakaan yang sudah dipenuhi oleh zombie. Selain ia menghindari serangan dari zombie, ia juga harus melawan Guinam yang terus-menerus mengejarnya. Cheongsang dan Guinam akhirnya bertarung kembali di atas rak buku. Guinam cukup kuat dan berhasil mencekik Cheongsang. Namun Cheongsang berhasil membuat satu mata Guinam pecah dengan ponselnya. Karena merasa kesakitan, Guinam terjatuh ketakutan zombie dan dimakan habis olehnya. Ia hanya berkata, "Aku akan membunuh di saat-saat terakhirnya." 너 죽인다. Berhasil mengalahkan Guinam, ia pun berlari keluar perpustakaan. Karena tak ada jalan lain, ia pun bersembunyi di tempat saluran pipa yang sempit. Beberapa zombie hendak masuk, namun Hari berhasil memanah zombie itu tanpa mengetahui keberadaan Cheongsang. Hari dan yang lainnya memasuki ruangan UKS. Di sini mereka menemukan komputer mereka, akhirnya berusaha mengoperasikan komputer tersebut. Begitu juga dengan Cheongsang dalam keadaan yang terjebak. Ia berusaha menggunakan ponsel yang ia dapatkan setengah mati itu. Secara serentak, atasan tertinggi militer mendeklarasi bahwa kasus ini menjadi bencana bagi Korea. Selain menutup akses kosan Yosan, karantina dan lain sebagainya, mereka juga terpaksa memutuskan semua jaringan kota Yosan. Maka dari itu tim Hari tak bisa mengakses internet dengan komputernya yang mereka dapatkan. Begitu juga dengan Cheongsang, ia merasa sia-sia telah mendapatkan ponselnya setengah mati tersebut. Onjo selaku sahabat Cheongsang menangis karena Cheongsang entah berada di mana. Ia pun tak tinggal diam, ia menyusun sebuah rencana untuk membuatkan drone untuk mencari Cheongsang di penjuru sekolah kepada Jungyung. Jungyung menerima saran itu dengan baik, namun karena drone itu berada di ruangan klub sains, otomatis mereka harus kembali ke ruangan sebelumnya untuk mengambil drone itu. Onjo memberanikan diri untuk mengambil drone itu sendirian. Awalnya Suteka menawarkan diri, namun karena ia baru saja pulang dari ruangan guru, maka Onzolah yang akan kembali ke lab sains. Namun karena Onzo tak tahu material apa saja yang harus diambil, Jun yang akhirnya menemani Onzo untuk membawa material tersebut membuatkan drone saat ini. Tak pikir lama, di sisi lain, Detektif Son dan Papo berencana masuk ke mobil agar mempercepat perjalanan mereka. Mereka pun berlari ke mobil tersebut. Namun karena mobilnya tak berjalan, mereka terpaksa berlari kembali, yang pada akhirnya mereka bersembunyi di toko ibunya Cheongsang. Di sana mereka melihat seorang bayi dan Nesu yang terikat menjadi zombie. Karena kasihan, Detektif Fun meminta Papo mencarikan susu di kulkas dan menolong bayi yang baru brojol ini. Papo bertanya apakah ia akan membawa bayi ini. Detektif Song mengiyakan hal tersebut. Namra diam-diam mendekati Suteka. Ia bertanya serius pada Suteka, bagaimana jika semua orang telah berubah menjadi zombie dan hanya menyisakan mereka berdua. Suteka yang tidak peka hanya menjawab bahwa itu tidak mungkin. Cheongsang juga berusaha mencari jalan lain. Karena tak mungkin ia kembali ke bawah, ia pun terpaksa mendobrak pintu yang ia temukan.
gak putus asa dengan keadaan. Ia pun teringat masa-masa bersama sahabat-sahabatnya. 이게나 아니면 Hal ini membuatnya ia pulih dan berhasil mendobrak pintu sehingga para zombie di luar pun kena tendang. Ia masih diberikan keselamatan dan bisa bertahan di ruang musik sendirian. Onzo dan Zuyung berhasil kembali dan merakit drone-nya. Mereka menempelkan kertas tulisan untuk Chongsan nanti. Beruntungnya juga drone yang bisa berfungsi dan Zuyung mengoperasikan itu dengan baik untuk mencari Chongsan di penjuru sekolah. Dengan drone tersebut mereka akhirnya bisa berkeliling sekolah secara virtual. Dan benar saja, satu sekolahan isinya zombie semua. 좀비 됐어. Tim Hari mulai bersiap kembali. Ia membalut beberapa area penting agar terhindar dari gigitan zombie. Mereka juga berencana untuk ke ruang pelatihan mereka, karena di sana ada telepon darurat yang langsung terhubung ke pusat. Jika memang masih tidak bisa, setidaknya Hari dan Jung bisa mengisi anak panahnya karena butuh lebih untuk keluar dari sekolahan ini. Berusaha tak terlalu mengambil resiko, mereka memutuskan melompat. Sayangnya, setelah melompat Hari yang terakhir, drone milik Jung Yung tak melihat mereka. Namun Wojin melihat anak panah yang menancap di salah satu zombie yang tiba-tiba Wojin sedikit sedih melihatnya. Mereka telah berkeliling dengan drone-nya dan berhasil menemukan Chongsan yang entah sedang apa. 청산이다. 언제야? 총선이 있어. Walau Chongsan tidak sadar dengan drone-nya, setidaknya mereka sudah tahu bahwa Chongsan masih hidup. Jimin meminta untuk memeriksa keadaan di luar sekolah karena baterainya sudah menipis. Junyo akhirnya membuat drone itu melihat keadaan di luar kota. 이거 우리 아빠. Chal Soyang masih di atap sendirian membuat SOS dengan barang seadanya. Sedangkan Anji ia berada di toilet untuk membasuh dirinya. Ia juga tak merasakan sakit di setiap luka di tubuhnya. Ternyata yang berada di balik piano tempat Hyosang adalah seorang zombie yang tak bisa bergerak. Seseorang yang bersembunyi dan memperhatikan Hyosang juga ternyata Neon yang masih hidup. Ia berada di ruangan koperasi yang ruangan berada di ruangan seni, yang tentu saja di sana banyak makanan dan minuman. Lalu Neon menutup kembali pintunya. Sudah tahu bahwa kedua orang tua mati, Jimin berusaha untuk melompat lewat kaca untuk bunuh diri. Untungnya teman-temannya menarik Jimin agar tidak melakukan hal tersebut. Jimin yang sudah putus asa berbicara empat mata dengan Onzo. Ia mengungkapkan perasaan kehilangan keluarganya. Namun perkataan Onzo di sini cukup membuat Jimin masih memiliki harapan. Setidaknya ia harus hidup untuk keluarganya yang sudah menjadi zombie. Yang jelas perkataan Onzo membuat Jimin sedikit kasar. Jimin tak sengaja mengaktifkan pengeras suaranya sehingga membuat anak-anak yang lain kaget dan mendengarkan pembicaraan mereka. Namra yang tak tahu akan hal itu langsung memiliki ide cemerlang. Ia pun mengantarkan idenya dengan teman-temannya untuk menyelamatkan Hyosang dan keluar dari sini. 우린 여기 있고. Rencananya ia akan memutar musik untuk mengalihkan perhatian zombie. Setelah itu mereka akan menjemput Hyosang dan langsung menuju ke rooftop. Kenapa harus ke atap? Namra menjawab banyak sekali helikopter yang berterbangan yang bisa saja mereka terlihat dari atap. Namra juga akan menyalankan pengeras suara beberapa tempat agar para zombie itu terkumpul di sumber suara yang mereka nyalakan. 저거. 이거 완전 골동품인. Akhirnya mereka mulai melakukan caranya. Namra mulai menyalakan mic-nya. Karena hal itu juga, Hyosang menyadari bahwa teman-temannya masih berada di ruangan siaran. Suteka dan yang lainnya meminta Hyosang untuk diam di sana karena mereka semua akan menghampirinya. Namun hal ini juga didengar oleh Nayeon yang bersembunyi dan Gimwam yang sedang memburu Hyosang.
Setelah musiknya dinyalakan, para zombie berlarian ke arah sumber suara. Dan disinilah anak-anak harus mencari momen yang pas untuk kabur. Melihat masih ada satu zombie yang stres, mereka akhirnya harus menyelinap untuk melewati zombie itu. Dan Suteka akan menjaga mereka dari belakang. Mereka pun berlari pada akhirnya dan Suteka berusaha mengejar zombie tersebut. Guinam yang baru saja sampai di ruangan siaran tak menemukan siapapun. Ia hanya menemukan papan tujuan dari anak-anak tersebut yang sudah jelas ia akan mengikutinya. Suteka yang terpojok dibantu oleh Guinam dengan pisaunya. Suteka berterima kasih, namun Guinam to the point saja menanyakan di mana Chosang. Suteka tak menjawab karena Guinam sendiri bilang bahwa ia akan membunuh Chosang. Berusaha menyadarkan Guinam, akhirnya mereka pun berkelahi di lorong sana. Suteka cukup kewalahan melawan Guinam dan Namra tiba-tiba datang untuk menolong ayangnya itu, guys. Namun sayangnya ia digigit oleh Guinam yang kita tahu bahwa ia setengah zombie, yang pada akhirnya Suteka membuat Guinam jatuh dari lantai atas itu. Di sisi lain, tim Hari berlari menuju ruangan pelatihan mereka. Di sana mereka benar-benar panik sampai Jusung tertusuk oleh senjata sendiri yang menancap di perut zombie. Setelah berhasil masuk, pada awalnya Mijin meledek Jusung karena menangis. Namun ia akhirnya panik karena tahu bahwa kawannya itu terluka sangatlah parah. Onzo dan yang lainnya juga berhasil bertemu dengan Chosang. Namun Onzo tahu bahwa Suteka tidak ada langsung berlari keluar. Beruntung Suteka dan Namra agak sedikit telat dan mereka berhasil selamat lagi karena dari kejaran zombie. Pada akhirnya mereka gagal untuk menuju atap karena musik juga sudah berhenti dan mereka kembali tertangkap lagi di kelas kesenian. Di sela-sela lelahnya mereka, Ryong menyadari bahwa Namra kena gigitan di lengannya yang membuat panik anak-anak yang lain. Beralih ke tempat karantina massal, Pak Nam yang masih tetap berusaha memikirkan bagaimana ia bisa menyelamatkan anaknya di sekolah. Di sana Pak Nam bertanya pada petugas berapa lama masa karantinanya. Petugas itu tak mengetahui dan bergegas untuk pergi, yang akhirnya Pak Nam menghajar dua pasukan itu sampai tak sadarkan diri. Panam dan juniornya pun segera menggantikan kostumnya dengan petugas itu. Mereka keluar berdua dan mencari jalan untuk keluar dari zona karantina ini. Chosang yang bersiap-siap menggunakan pemukulnya dihentikan oleh Suteka bahwa Namra tidak digigit oleh zombie melainkan digigit oleh Guinam. Chosang yang tahu semakin was-was karena ia sendiri yang membuat Guinam terjatuh di lautan zombie. Namun Suteka menyangkal hal itu karena Guinam bisa berinteraksi dengan Suteka dengan baik. Semua ini menjadi semakin rancu. 나랑 싸우다 그렇게 됐어. Namra sendiri sudah rela apapun keputusannya. Namun lagi-lagi Suteka membelanya. Ia akan berkata bahwa ia akan bertanggung jawab kepada Namra. Ia pun memegang lengan Namra dan membuka jendela di sana agar jika Namra berubah ia akan langsung mendorongnya ke jendela. 자네도 니들한테 못 가게 창밖으로 밀어버릴. Nayeon hanya bisa mendengarkan ucapan mereka semua di dalam ruangan terpisah. Ia sepertinya ragu-ragu untuk keluar ruangan karena hal yang ia alami terjadi lagi di antara mereka. Lalu diputuskanlah kalau Namra merasa aneh, ia akan melompat sendiri dari jendela itu. 미안해. Naluri menggigit Namra akhirnya muncul. Ia hendak menggigit Suteka yang memegangnya. Chosang yang refleks memukul tertahan oleh badan Suteka sampai alat yang ia gunakan patah. Dan benar saja, si Guinam bisa hidup kembali padahal sudah jatuh dari lantai atas. Hal tersebut membuat Chosang dan Suteka berkelahi. 야야야야야 그만
Onzo juga membela Suteka jika Namra berubah dan seharusnya hidup atau mulutnya sudah berdarah. Dan akhirnya mereka bisa meredam emosinya masing-masing. Namun Namra pun jujur berkata bahwa ia memang sangat ingin menggigit Suteka tadi. Namra juga berniat untuk pergi dan lagi-lagi Suteka dan Onzo melarangnya. Onzo juga bertanya kepada Chosan apa ia benar-benar melihat Guinam digigit. Ia menjawab tak melihatnya karena ia sibuk melarikan diri. 난 어딜 가든 같이 못 가. 지민아. 제발 싸우지 마 다들. 내가 나가면 그만이니까. Dan akhirnya masalah ini pun clear karena Onzo juga tahu bahwa lengan Ishak pun digigit ketika ia berubah menjadi zombie. Berbeda dengan Namra yang sangat hangat, namun Jimin masih tak terima jika Namra masih di sini. Karena ia sudah sakit hati keluarganya mati oleh zombie, ia pun tak menerima Namra yang mungkin bisa saja suatu saat ia berubah menjadi zombie. 밥상으로 어떻게 갈지나 얘기하자. 싫어. 지민. 좀비가 우리 엄마 아빠 죽였다고. Suteka pun langsung mengikat lengan Namra dengan lengannya agar jika Namra benar berubah ia adalah orang pertama yang menahannya. 됐지? 남나 변해도 니들한테 못 가. Detektif Son dan Papul akhirnya bersiap untuk pergi menggunakan motor bersama bayi yang detektif bawa. Namun saat hendak pergi, mereka melihat seseorang bocah yang dikejar oleh zombie. Sehingga naluri bapak dari detektif Song kembali muncul dan menyelamatkan anak itu sehingga mereka terpaksa kembali ke toko yang ia tempati tadi. Sementara itu anak-anak sudah mulai bisa beristirahat. Suteka juga hanya mojok bersama Namra. Di sana mereka juga sangat kelaparan dan kehausan. Mendengarkan ocehan anak-anak, Nayeon kembali berniat membukakan pintu. Namun setelah tahu bahwa di ruangan sebelah ada donasi, Nayeon pun mengunci pintunya agar mereka tak bisa masuk. 이 와중에 또 야, 문집에 너 얼굴 좀 찾아봐. Panam yang berhasil menemukan jalan untuk keluar memanjat tembok tinggi dibantu oleh juniornya. Namun setelah Pak Nam naik, ia pun tak mengajak juniornya itu karena menurutnya ia adalah masalah pribadi dan tak ingin juniornya itu terbawa masalah. Panam juga ketahuan kabur oleh pasukan penjaga, namun ia berhasil kabur walau banyak peluru yang mengarahkan ke arahnya. Anak-anak berusaha membukakan pintu itu. Nayeon juga sangatlah ketakutan. Daesu berusaha mendobraknya, namun suara dobrakan itu membuat para zombie di luar agresif kembali. Sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk membuka pintu itu lagi. Tak ada cara dan jalan lain. Jimin sambil meneteskan air matanya membuat curhatan hatinya di kamera yang berada di ruangan kesenian itu. 아빠. Berlanjut kepada Gyu yang juga curhat, Woojin, Daesu yang malah nyanyi-nyanyi, Chosan dan juga Onzo. Di sisi lain ayah Onzo berhasil kabur walau ia tertekan satu tembakan. Lupakan semua hal yang terjadi karena kita ditunjukkan kisah sedih dari seorang pria balik yang sedang menelpon ibunya. Pria ini bernama Zaizun. Zun sangat menyayangi ibunya karena wajib militer sedang diberlakukan. Ia wajib ikut turun sebagai pasukan untuk membasmi para zombie di kota Yosan. Sebelum bertugas ia menelpon ibunya dan tak bilang bahwa ia sedang ikut pasukan, melainkan ia sedang bermain futsal. Ibunya itu sangat menyayangi, tak mempercayai anaknya itu sedang bermain futsal. Ya, karena naluri seorang ibu kepada anaknya terkadang sangatlah tepat. Ibunya ini sangat khawatir kepada Zaizun. Ibunya juga berkata bahwa ia sangat sayang kepada Zaizun. Perkataan ini membuat Zaizun tak kuasa menahan isak tangisnya. Dan inilah sederet aksi Zaizun ketika di lapangan. 거 아니야? 어디 가는데? Ya, pada akhirnya ia mati karena digigit oleh zombie. Dan begitulah kisah singkat dari Zaizun yang malang. Kembali lagi ke sekolah, Onzo memberikan kamera itu kepada Suteka, namun Suteka tak ingin berbicara apapun di kamera itu.
Pada akhirnya mereka pun saling berucap satu sama lain. Suteka berkata bahwa ia sangat menyukai Namra sedari dulu. Namun ia merasakan bisa menanggapinya karena Namra adalah murid yang teladan. Beda dengan dirinya yang badung dengan tatapan kosong, Namra juga berkata bahwa ia menyukai Suteka juga. Yang jelas ini membuat Suteka kaget. Lebih dikagetkan lagi, Namra mendekatkan wajahnya kepada Suteka dan menciumnya. Di sisi lain, Eunji yang bisa dikatakan nasibnya sama seperti Guinam. Iya, atau kita panggil saja Sembi alias setengah zombie, sedang berjalan sendirian. Orang seperti dia sangatlah sensitif terhadap suara. Makanya dari itu mendengar suara air akuarium di suatu ruangan setelah ia menghampirinya. Ternyata di sana ada salah satu guru yang masih hidup. Eunji merasa sangat kelaparan. Ia akhirnya memakan ikan di akuarium itu. Tentu saja hal ini membuat guru itu kaget dan menganggap Eunji tidak waras. Karena merasa ketakutan, guru itu memukul kepala Eunji. Eunji tak terluka sedikit pun. Ia hanya berkata apakah ia pantas dirundung. Karena saat itu guru ini berkata kepada Eunji bahwa ia bodoh dan pantas untuk dirundung. Eunji pun langsung memakan guru tersebut. Di saat hening-heningnya, Namra berdiri dan mengatakan bahwa ia mendengar suara orang yang sedang muntah, yang tak lain dan tak bukan adalah Eunji. Di sini sudah dipastikan bahwa karena gigitan Guinam, Namra menjadi Sembi, sama seperti Eunji. Karena ia sangat sensitif dengan suara, bahkan suara nafas ketakutan Jung dan suara hal-hal kecil lainnya terdengar. 왜? 무서워? Merasa tempat ini mulai aneh, Namra mengajaknya untuklah pergi karena di sana mereka hanya memiliki kamera. Seperti Onzo memiliki rencana. Guinam yang sudah sembuh dari patah tulangnya kembalilah normal. Ia menemukan bos yang di awal film yang sedang bersembunyi. Ia pun ikut nimbrung di sana. Guinam diperintahkan oleh bosnya ini untuk memancing para zombie agar bosnya ini bisa masuk ke dalam mobil. Guinam awalnya menolak, namun si bos benar-benar meremehkan Guinam. 정신 차려, 정신. Guinam hanya menurut perintahnya bosnya itu. Setelah keluar dari sana, Guinam menarik bosnya yang mematahkan lengan bosnya itu. Semakin berteriak, semakin banyak zombie yang datang. Si bos sangat tersiksa karena merasakan rasa sakit dan harus tak bersuara. Onzo memberitahu rencananya mereka akan membangun barikade yang tinggi dan kuat. Barikade ini membuat ruangan seni menjadi dua sisi. Sisi sebelah akan dijadikan pancingan untuk para zombie masuk. Setelah zombie di luar habis, mereka akan kabur dari tempat ini lewat pintu dari sisi sebelahnya. Kebetulan juga Joyong melihat TV di ruangan ini sehingga bisa membuat suara di kamera lebih keras lagi. Anak-anak pun mulai bergerak. Onzo membantu melepaskan ikatan dari Namra dan Suteka. Namun Suteka yang sudah jadi sama Namra tak mau jauh-jauh dari ayangnya. Cuaks. Yang pada akhirnya yang dibuka juga karena mereka butuh tenaga tambahan untuk membangun semua ini. Panam yang nyatanya sudah berada di kantor polisi mengobati lukanya terlebih dahulu. Ia pun tahu bahwa tempat ini tak aman. Makanya Pak Nam langsung membawa senapan untuk melawan para zombie itu. Tim Hari juga sedang mengobati Junsung. Karena tak bisa berjalan, mereka membuatkan tandu untuk membawa Junsung. Mereka pun bersiap untuk keluar dari ruangan latihan. Hari akan menjadi penjaga mereka menggunakan panahnya. Di saat mereka keluar, zombie pun datang, bahkan buruknya lagi, tandunya patah. Mereka terpaksa harus kembali dan menyusun kembali strateginya.
Junsung rela untuk ditinggal saja sendirian di sini karena ia benar-benar merasakan membebani mereka bertiga. Namun walau Mi-jin agak tengil, ia cukup peduli ke teman gendut satu ini. Maka mereka membuat hal yang lebih kuat lagi untuk Junsung. Detektif dan Pak Pol kembali bersiap untuk naik motornya lagi. Di sana mereka akhirnya membawa anak-anak yang mereka temukan. Setelah cukup aman kabur, mereka mendengar seseorang yang meminta tolong. Ternyata orang tersebut adalah YouTuber yang terjebak tadi. Pak Pol menyarankan untuk mengabaikannya saja. Namun Pak Detektif yang turun dari motornya malah ditinggal Pak Pol pergi bersama anak-anak itu. Setelah beres dan siap dengan rencananya, mereka pun memulai aksinya. Banyak zombie yang masuk. Mereka hanya harus mempertahankan barikadenya dengan menunggu lorong mulai sepi. Wujud yang mengawasi lorong benar-benar kaget karena jumlah zombie itu di luar ekspektasinya. Mereka benar-benar kewalahan, namun mereka tetap berusaha tanpa mundur sekalipun. Beralih ke pusat penelitian, Jin, seorang kepala darurat militer tertinggi bersama tim medis berusaha meneliti Zezun yang terinfeksi. Mereka mungkin bisa membuat obat atau vaksin untuk menyembuhkannya. Masalah Pak Nam yang kabur diketahui beberapa pasukan setelah hadir ke ruangan karantina. Ketua dewa itu menjelaskan bahwa Pak Nam pergi karena akan menyelamatkan anaknya di SMA. Namun pasukan tersebut mengabaikannya. Menurut ketua dewan, walau mereka menang berperang, mereka akan tetap kalah jika kehilangan anak-anak muda dan sekolah. Komandan akhirnya bertanya kepada banyak siswa yang telah diselamatkan. Bawahnya itu hanya bilang tidak ada. Mengetahui omongan ketua dewan dan benarnya, komandan langsung memerintahkan untuk memeriksa sekolah ke sekolahan Yosan. Lorong berhasil kosong, Wujin akhirnya memberi komando untuk segera berlari keluar. Tujuan mereka saat ini adalah atap. Mereka pun bergegas lari bersama-sama. Chosan dan kawan-kawan sudah sampai di pintu atap, namun sayangnya pintu terkunci rapat. Chelso yang mendengar hal itu sangatlah kaget karena masih ada yang hidup di sana. Helikopter pun menjemput Chelso yang berada di atap. Ia tak membuka pintu itu karena ia sudah kena mental gitu guys. Ia sudah mulai sepaham dengan Enzi lah intinya gitu. Sedangkan Chelso dan kawan-kawan siap gak siap buat ngelawan gerombolan zombie yang akan datang. Mereka melempar terpal untuk menutupi para zombie itu. Namun parahnya, si Giwan malah datang nyariin Chosan. Enji yang sedang berjalan pergi meninggalkan sekolah. Ia teringat masa lalunya ketika menemui orang-orang membulinya. Sebelum puas membalaskan dendamnya, ia pun berlari kembali masuk ke dalam sekolah dan mulai membakar sekolah itu. Sementara Chosan dan kawan-kawannya kewalahan melawan para zombie. Chelso juga benar-benar mengabaikan mereka yang masih di dalam. 확실하지? 다 좀비예요. Guinam yang hendak mencukil mata Chongsang dicekik oleh Namra yang wujudnya setengah zombie. Ia pun dilempar oleh Namra ke tumpukan para zombie lainnya. Api yang sengaja dibakar oleh Onji mulai membesar sehingga membuat alat pemadam api otomatis dan pintu atap di sana otomatis terbuka. Mereka pun keluar dan berteriak kepada helikopter yang mulai terbang menjauh dari sana. Tak berhasil ikut evakuasi, mereka pun mendengar suara di balik pintu masuk yang ternyata itu perbuatan Guinam yang berusaha membuka pintunya.
Sementara itu, Enji yang sudah puas dengan membakar sekolah, ia pun pergi entah kemana menggunakan sepeda yang ia temukan. Chosang akhirnya bertanya mengapa Guinam hidup kembali. Chongsan berspekulasi bahwa Guinam bukanlah manusia maupun zombie dan menghubungkan kepada wanita yang ia temui di ruangan guru itu, yaitu Enzi. Mereka adalah spesies yang sama. Mereka juga mengkhawatirkan Namra yang sepertinya sama dengan Guinam dan Enzi. Namun karena semuanya tak ada yang pasti, mereka pun segera membuat tanda SOS. Tim Hari mengetahui bahwa kapal tadi berhenti di atap dan pergi kembali. Minjin menyarankan untuk pergi ke atap, namun Hari berpendapat mungkin menyelamatkan hanya sekali saja. Selain itu akan sangat repot dengan Jungsung yang menggunakan roda. Jungsung merelakan dirinya untuk ditinggal saja. Namun Jimin tak akan melakukan hal itu. Chongsan dan yang lainnya membuat tanda SOS di atap sana, yang tak sampai kapan mereka harus bertahan di atap sana. 여기 오가 약간 얇거든? 그건 여기. 그렇지 거기 보이. 잘 만들긴 했다 우리가. Kembali ke Detektif Song yang ditinggal oleh Papol. Detektif Song agak kesal kepada YouTuber ini karena ia menerobos kota Yosan hanya untuk live streaming di channel YouTube-nya saja. Namun tiba-tiba ada bus yang datang menjemput mereka yang ternyata itu adalah Papol. Detektif Song melompat untuk naik ke atas bus itu dan si YouTuber ini agak repot karena kakinya sakit untuk melompat. 뭔데? Dikarenakan hari sudah sore, mereka pun membuat api agar bisa bermalam di sana. Dikarenakan tidak ada pematik, mereka menggunakan teknik zaman purba untuk membuat api. Setelah susah payah membuat api, Namra memberikan koreknya. Ya, ia memiliki korek karena dialah perokok. Bingung kan mau marah sama Ayang, tapi keadaan lagi darurat, guys. 있었으면서 씨. Karena Papol menyetir sambil ledak-ledak sama detektif, ia pun menabrak Enzi. Setelah detektif mengeceknya, Enzi ternyata baik-baik saja padahal tabrakannya cukuplah parah. Secara kebetulan, para militer pun menembaki mereka mengira mereka adalah zombie. 잠깐만 나 경찰이야. 쏘지 마. 여기. Chosan dan kawan-kawan hanya menikmati malam sambil bercerita mengenai dirinya masing-masing. Daesu juga bernyanyi untuk menghibur yang lainnya. Namun di balik itu semua, Guinam ternyata masih bisa bergenerasi dan masih bisa hidup. Nayeon yang masih berada di ruangan private seni mengambil kamera yang digunakan anak siang tadi. Ia pun melihat semua video dan teman-temannya yang dilakukan. Mereka sangat terhibur, senyum, dan sedih bersamaan dalam diri Nayeon. Kerendahan hati Nayeon mulai muncul dan membawa banyak makanan di kantongnya. Berniat ia akan ke atap menyusul teman-temannya yang sedang kelaparan. Ia juga benar-benar terharu dengan curhatan Chosang yang kehilangan sahabatnya yaitu Gyungsu. Chosan menganggap bahwa kematian Gyungsu adalah ulah dirinya sendiri. Video Chosan itu benar-benar membuat Nayeon bergerak untuk menemui mereka. Namun dosa tetap ditanggung Nayeon. Ia selalu berhalusinasi mengenai Gyungsu yang membuat tekadnya itu pudar. Mengingat kejadian ia pergi dari teman-temannya juga cukup mengenaskan. Ia dan Bu Park dikejar oleh Gyungsu yang sudah berubah menjadi zombie. Bu Park yang terjatuh malah digigit oleh Gyungsu. Tahu ia akan menjadi zombie, Bu Park menyelamatkan dan mengobarkan dirinya untuk menyelamatkan Nayeon. Kematian Bu Park tempat di depan mata dan ia benar-benar bersalah atas semua ini. Di sela-sela perubahan, Bu Park juga berwasiat kepada Nayeon untuk kembali bersama yang lainnya dan meminta maaf. Bu Park juga menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu memojokkan Nayeon. Mengingat semua itu, tekad Nayeon kembali bangkit. Ia memutuskan kembali makanannya untuk teman-temannya yang lain. Namun setelah ia keluar, ia malah bertemu dengan Guinam. Guinam berkata bahwa ia sedang lapar. Nayeon yang ketakutan langsung digigit oleh Guinam hingga mati. Kembali ke Chongsan dan The Gang. Giliran Chosan yang curhat. Ia menjawab Daesu bahwa ia juga sedang menyukai seseorang. Onjo selaku sahabatnya sangat penasaran dengan hal itu. Memberanikan dirinya untuk berkata, akhirnya Chongsan mengatakan bahwa orang itu adalah Onzo.
Awalnya Onzo menganggap Chongsan bercanda, namun Chongsan mengatakan bahwa ia telah menyukai Onzo setiap hari selama 12 tahun ini, guys. Sejak mereka berusia 6 tahun, Onzo akhirnya meninggalkan mereka untuk menyendiri. Chongsan berupaya mengklarifikasi kepada Onzo bahwa ia hanya mengungkapkannya saja. Jika Onzo tidak menyukai, Chongsan akan menerimanya. Di sini perspektif Onzo berbeda. Ia akan merasakan kehilangan jika Chongsan juga pergi setelah kepergian Isak. Maksudnya Onzo sudah tidak punya sahabat lagi jika Chongsan ternyata memiliki perasaan kepadanya. Ya, kalau sahabatnya sama cowok sih sudah pasti ada perasaan walaupun sedikit ya guys. Ya nggak iya dong, iya pastinya. Maksa banget deh. Onzo menangis dan meminta Chongsan untuk menjauh. Namun saat Onzo sendiri ternyata Guinam berhasil memanjat ke atap dan membuat panik semua orang. Guinam berlari menuju Chongsan. Guinam juga berusaha mencukil matanya Chongsan. Dan mereka bertarung di atas atap yang sepertinya akan hujan. Perkelahian pun dimulai di mana Suteka juga ikut membantu melawan Guinam. Guinam mengatakan selain Suteka boleh pergi, namun teman-temannya turut membantu melawan. Karena yang lain tumbang, Namra lah yang selanjutnya melawan Guinam dengan mode seimbangnya. Dengan kekuatan Ayang Beb, mereka pun berhasil melempar kembali Guinam. Dan kenyataannya Guinam masih bisa bertahan dan masih hidup. Di tempat karantina, komandan diberikan informasi bahwa pasukannya menemui Detektif Song yang tahu asal-usul virus ini. Detektif Song memberitahu semuanya mengenai Pali dan juga laptop yang mungkin berisikan data mengenai virus ini. Dan akhirnya, komandan pun mengerahkan pasukan untuk mengambil laptop itu di SMA Yosan. Chelso yang sudah berada di tempat karantina menemui Enzi. Seperti reuni, Enzi berbahagia memberikan kabar bahwa ia membakar sekolah. Selain itu ia juga merasakan kelaparan. 그럼 이거 먹을래? 그런 건 별론데. 다른 거 뭐? 너 먹을래? Anak-anak mulai membahas perihal Guinam. Mereka berpendapat juga bahwa ia setengah zombie. Di sela-sela ceritanya tiba-tiba helikopter pasukan yang diperintahkan untuk membawa laptop pun datang. Mereka akhirnya diperiksa terlebih dahulu dan beberapa pasukan lain mulai masuk untuk mengambil laptopnya. Di lain tempat juga, Hari dan yang lainnya bersiap untuk keluar dari zona mereka. 알겠어. Berhasil membawa laptopnya, para pasukan membawa anak-anak juga. Di tempat karantina ternyata si Eunji malah memakan Chelso dengan sadis. Ia juga melawan para pasukan di sana. Salah satu atasan medis di sana berspekulasi bahwa ia terinfeksi tanpa gejala. Hal ini membuat komandan itu mengerahkan pasukannya di SMA Yosan untuk menurunkan anak-anak kembali dan tak mengevakuasi mereka. Anak-anak kebingungan apa yang mereka lakukan. Bahkan parahnya komandan mengizinkan untuk menembak anak-anak jika mereka memberontak. Jelas hal ini tidak manusiawi kalau si pasukan sendiri berani untuk menembak para penerus bangsanya. 아저씨 왜 그래요? 다시 올려치는 왜 풀어? 나 간다고요. 나 좀 데려. 물러서지 않으면 발표한다. Hari dan yang lainnya juga akan kembali ke atap sana guna mendekati helikopter tersebut. Para pasukan benar-benar meninggalkan mereka di sana. Bahkan saking gak teganya, pasukan tersebut berkaca-kaca meninggalkan anak-anak itu. Chongsan dan yang lainnya kesal dan sedih karena sekarang mereka tidak bisa berharap kepada siapapun lagi saat ini.
Di sisi lain, Ketua Dewan justru integrasi terkait masalah keburukannya Panam. Ia mengaku menjadi pelaku utama keburukan Panam di kawasan karantina itu. Ia mengatakan bahwa tak ada lagi yang menghentikan cinta seorang ayah untuk anaknya dan ia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Singkatnya, para peneliti sudah memiliki sedikit hasil dari penelitian Jungke dan Eunjin di sana dan mungkin saja ada banyak warga Yosan lain yang seperti Eunji ini. Petugas medis itu menjawab lebih baik menganggap warga Yosan terinfeksi semua daripada tanpa gejala. Yang pada akhirnya komandan ini memutuskan untuk memantau orang-orang yang dikarantina baru-baru ini secara terpisah. Di tempat karantina ketua dewan itu tertawa-tawa karena ia berhasil memanfaatkan keadaan. Ia berperilaku baik dan jujur tadi agar mendapatkan hati masyarakat karena keputusannya. Junior Pali cukup kesal dengan semua ini karena perkataan ketua dewan tadi tak sesuai. Namun tiba-tiba datang para pasukan dan memindahkan mereka ke tempat yang lain dari ini. 범죄자야? 왜 갑자기 인신을 구속한다는 거야? 노트북은 어떻게 됐냐고. Di tempat Chongsan, telinga Namra kesakitan karena suara petir. Hujan pun tak lama turun dan membuat mereka cukup bahagia dan menangis bersamaan. 야, 비 온다. Chongsan menyadari bahwa pendengaran zombie sangatlah sensitif, maka ia berencana untuk keluar dari atap untuk pergi saat petir mengeluarkan suaranya. Karena sudah tak ada lagi yang menyelamatkan mereka, jadi lebih baik berusaha daripada mati sia-sia. Mereka pun menyusun rencana kembali. Mereka berniat pergi ke kota tetangga, yaitu Yongdong. Melewati gunung dekat sekolah, mereka pun berjabat tangan satu sama lain guna saling melindungi dan mereka pun mulai bergerak. Hal ini serupa juga dilakukan oleh tim Hari. Mereka bergerak ketika guntur berbunyi. Mereka juga berencana pergi ke belakang gunung dan mendaki gunung. Berhasil keluar dari gedung sekolah, mereka pun terus mengendap-endap. Di sana Chongsan malah melihat ibunya yang sudah menjadi zombie. Yang pastinya hal ini membuat Chongsan diam dan malah mendekati ibunya. Denso dan yang lainnya menghajar ibunya Chongsan yang menjadi zombie itu. Chongsan langsung naik pitam karena ibunya digebukin. Ia menghajar Denso saat itu sampai mengundang zombie yang lain. Beruntung Suteka menahan Chongsan. Daisu dan yang lainnya berlari menuju gunung karena mulai banyaknya zombie yang datang. Suteka dan Onzo juga berusaha membawa Chongsan yang kena mental karena peristiwa tadi. Tim Hari juga agak kerepotan karena harus mendorong Jonsung. Jonsung juga hanya merengek agar mereka meninggalkannya saja. Dan Hari kebetulan juga melihat Chongsan dan yang lainnya berlari ke arah gunung itu. Anak-anak yang berlari tergesa-gesa membuat Ryong terpeleset di sana. Jimin yang tahu hal itu hanya bisa menatap dan meninggalkan pergi karena zombie sudah dekat. Namun beruntung Ryong diselamatkan oleh Woo-jin. Dan mereka berdua diselamatkan oleh Hari yang lainnya dengan panah. Woo-jin sadar akan kedatangan kakaknya itu, namun karena tak ada waktu untuk membahas itu, mereka kabur bersama-sama. Di sisi lain, Jimin ternyata malah berlari ke arah lain. Di sana ia terpeleset dan jatuh ke kolam. Anak-anak berusaha melindungi ke tempat olahraga sekolah. Di sana juga terdapat cukup banyak zombie yang seolah menunggu mereka datang. Mereka pun kembali berlari masuk ke ruangan penyimpanan barang olahraga. Mijin masih berusaha menarik roda Junsung, namun Jun bersikeras untuk melepaskan tarikan Nijin sehingga ia terjatuh dan dikeroyok ormas. Jumsung merasa dirinya membebani, setidaknya inilah yang bisa ia lakukan kepada Mijin dan yang lainnya. Teman pria
hari yaitu Jun juga malah berlari ke arah yang salah. Ia terpaksa kembali keluar ruangan untuk mencari tempat. Mi-jin menangis karena sahabatnya mati saat itu juga. Mereka bertemu dan bersama, namun beberapa dari mereka juga harus pergi. Mereka hanya bisa diam di sana dan menangis. Kembali ke Jimin yang terpisah, ia beberapa kali menahan serangan zombie sambil menangis yang pada akhirnya ia pasrah dan digigit oleh zombie. 그리고 진화한다. Setelah berhasil mengambil laptop Pak Lee, militer dan medis berupaya menelitinya. Namun agar sumbernya terpercaya, para peneliti harus membuat salinan virus itu sesuai yang dikatakan oleh Pak Lee di videonya di laptop. Kemudian di sana mengira cuma tentara militer yang gila dan mengerikan. Ternyata ilmuwan jauh lebih mengerikan jika sedang menggila. Di sisi lain, juga blokade melebar ke kota Yongdong. Mereka akan memperluas darurat militer di sana karena jika para zombie berhasil menembus blokade, Yongdong bisa saja menjadi Yosan kedua. Paginya, Chongsan dan Onjo bangun berdua. Mereka berjanji untuk tidak mati dan bertahan hidup bersama. Pak Nam yang berusaha mencari Onjo membuat tanda agar ia tak tersesat di hutan. Di sana malah terjatuh membuat senter yang terjatuh. Anak-anak mulai membuka topik satu sama lain. Woo-jin akhirnya bisa bertemu kembali dengan kakaknya. Ia bertanya kenapa kakaknya ada di sini yang seharusnya ia mengikuti pertandingan tingkat nasional. Mi-jin menambahi bahwa hari lolos seleksi dengan sempurna yang padahal hari gagal dan dipulangkan dari penyeleksiannya. Hal itu membuat Woo-jin bangga kepada kakaknya. Tiba-tiba Densu menghadap kakak Woo-jin dan mengutarakan rasa cintanya kepada Hari. 이젠 팬이 진심으로 좋아했어요. Hari mengajaknya bersalaman, namun setelah itu mereka malah ribut, terutama kelakuan Densu yang membuat teman-temannya sedikit terhibur. 그게 아니라요. Suteka akhirnya memiliki ide. Ia dan anak-anak akhirnya membuat troli sebagai barikade mereka. Mereka membuatnya bersama-sama. Namun malah kembali timbul ketika Mi-jin dan Jung-young berdebat bagaimana mereka harus membuat barikade yang baik. Mereka saling emosi satu sama lain. 방해되니까 빠지라고. 야, 만들어라 마라 그러냐고. 지가? 아, 이 새끼 싸가. Dan beruntungnya Namra yang turun tangan untuk berdemokrasi memungut suara, yang akhirnya perolehan dimenangkan oleh Jun-young untuk mendominasi membuat barikade tersebut. 야, 만들자. 싸가지 씨야. 아, 요즘 뭐? Di pusat kemiliteran, peneliti berhasil membuat virus yang sama 98% persis sesuai perkataan Pak Lee. Di sana ia menjelaskan bahwa orang yang terinfeksi seperti Juanzi sudah benar-benar mati. Namun mereka masih belum bisa menjelaskan dengan tipe infeksi seperti Enzi. Kabar buruk kembali menjadi muncul karena virus berhasil masuk ke kota tetangga yaitu Yangdong. Komandan pun kembali turun tangan dan membuat pertemuan di sana. Secara kebetulan, anak-anak mendapatkan snacker 1 biji. Mereka harus membagi snacker itu bergiliran. 준야 이만큼밖에 안 먹었어. 난 먹었어. 나도 먹었어. 먹어. Setelah berhasil membuat barikade, mereka pun bersiap. Sesuai arahan Junsu, mereka pun keluar bersama-sama. Hari dan Suteka berada di luar barikade agar sedikit mengurangi jumlah zombie saat memutar barikade itu menjadi lingkaran. Dan mereka akan terus mendorong barikade itu sampai pintu keluar. Sedangkan Guinam yang masih hidup masih mencari-cari keberadaan Chongsan. Saat berusaha menghajar para zombie, Jung-young malah tergigit di bagian lengannya. Ia akhirnya bisa diam karena tahu hal ini akan terjadi kepadanya. Ia pun akhirnya memaksakan dirinya untuk keluar dari barikade dan memancing zombie itu untuk mengejarnya. Agar barikade teman-temannya bisa menuju pintu keluar. Mengetahui kawannya itu telah berubah, Chongsan juga tak kuasa untuk memukulnya.
Diskusi dari komandan dan pengamat penyebaran virus ini dimulai. Pengamat itu memberikan contoh jika ada satu orang terinfeksi bisa masuk ke blokade kota tetangga, maka penyebaran akan seperti ini. Jelas hal ini membuat komandan harus berpikir keras untuk menyelesaikan atau membuat keputusan yang tepat dengan masalah ini. Ia juga berkata kita bisa kehilangan Korea jika menyelamatkan Yosan. Komandan berinisiatif untuk mengebom kota Yosan habis-habisan. Kembali ke anak-anak kita, mereka berhasil sampai di pintu. Namun lagi-lagi pintu malah terkunci dan mereka harus bertahan sambil berusaha mendobrak kunci di sana. Onzo terus-menerus mendobrak pintunya, namun tiba-tiba seperti mimpi di siang hari, yang membukakan pintunya adalah ayahnya sendiri dari luar. Mereka pun berhasil keluar dari ruangan itu bersama Panam. Di sisi lain, Guina menemukan Jung yang terpisah dengan Hari. Guina menanyakan di mana Chongsan karena Jung tidak kenal Chongsan. Guina awalnya hendak pergi, namun Jung menghentikan karena di luar cukup berbahaya. Guina akhirnya berbalik arah dan mencium bau Chongsan di tubuh Jung. Lalu Guina pun menggigit Jung sampai tewas. Anak-anak yang berhasil keluar disambut oleh satu zombie yang langsung difatali oleh Pak Nam. Mereka pun berlari ke arah gunung untuk ke kota Yongdang. Karena zombie datang lebih banyak lagi, pada akhirnya mereka semua terjebak di tengah-tengah lapangan tenis yang dikelilingi oleh zombie. Para zombie itu pun berhasil mendobrak pintu dan masuk ke dalamnya dan terpaksa mereka menghajar para zombie itu. Panam menyalakan torch untuk mengalihkan perhatian zombie. Karena tak ada pilihan lain, Panam mengorbankan dirinya untuk menjadi umpan para zombie agar anak-anaknya bisa pergi keluar lapangan. Ia juga menolak untuk ikut dan mengunci dirinya di dalam lapangan karena ia tahu bahwa ia sudah digigit oleh zombie. Pak memaksakan diri untuk ke sekolahan karena ingin menyelamatkan anaknya yang mungkin hidup walau ia sendiri harus mati. Anak-anak akhirnya menunjuk ke arah bangunan kosong. Mereka mencari tempat bersembunyi dari zombie itu, yang pada akhirnya mereka terjebak lagi di tepi bangunan yang sedang dibangun tersebut. Seperti biasa, mengingat kematian ayahnya, Onzo menangis tanpa harus mengeluarkan suara. Chongsan selaku sahabat satu-satunya memeluk Onzo. Keadaan cukup berbeda sementara. Chongsan juga menjawab pertanyaan Onzo di awal film bahwa ia menyukai rambut Onzo jika dikesampingkan. Walau Onzo lupa, setidaknya Chongsan masih dapat mengingat pertanyaan tersebut. Guinam sudah sampai di ruangan pelatihan. Di sana ia melihat zombie Johnson yang menandakan mereka pernah di sini. Para peneliti juga berhasil menemukan kelemahan zombie, yaitu frekuensi suara pada 24 kHz. Penelitian ini membuat keputusan komandan untuk melaksanakan pengeboman kepada Yosan sudah bulat. Mereka pun memulai rencana pada sekitar 170.000 warga di Yosan dan 110.000 warga di pos karantina. Sekitar 50.000 terinfeksi dan 10.000 tak terinfeksi atau tanpa gejala. Dan setelah semuanya telah diledakkan, tentara akan melakukan evakuasi. Kembali ke anak kita, Namra naluri zombinya mulai keluar. Ia merasa lapar dan hendak memakan ayangnya. Namun ia menahan hawa nafsunya itu dan memakan tangannya sendiri. Suteka yang tahu itu menutupinya dari anak-anak yang lain. Ia juga berkata kalau hal itu terjadi lagi, Namra boleh menggigit Suteka. Sungguh bucinnya. Ia pun membalut lukanya dan menutupi setengah mata Namra yang seperti zombie. Di sela-sela mengatur strategi kabur, Namra mendengar suara helikopter. Ia berkata semua warga Yosan harus berlindung.
시민 여러분께 알립니다. 미래대학교 도산사거리. Namun yang masih selamat dan masih berada di kawasan Yosan diperintahkan untuk berlindung di kereta bawah tanah karena beberapa lokasi di Yosan akan diledakkan sepenuhnya. Anak-anak sangat terkejut dengan semua ini. Lantas buat apa mereka bertahan hidup jika mereka yang selamat juga harus mati karena ledakan itu? Tentara mulai melepaskan ribuan drone di kawasan yang akan diledakkan. Drone itu mengeluarkan suara yang membuat semua zombie berkumpul di satu titik ledakan. Di sela-sela kepanikan mereka, Guinam datang secara tiba-tiba dan menghajar Kyosan. Salah satu pusat ledakan yaitu SMA Yosan sudah dipenuhi oleh zombie di lapangan. Chongsan juga berhasil dikalahkan dengan cara digigit oleh Guinam. Namun Guinam dapat didorong oleh Chongsan dan kembali terjatuh lagi. Anak-anak yang tahu Chongsan telah digigit kembali merasa kehilangan, apalagi dengan Onzo setelah Isak. Ayahnya, sekarang Chosang lah yang akan meninggalkannya. Mereka pun bertukar name tag yang menandakan bahwa mereka saling mencintai. Tak ada yang banyak waktu, mereka pun melupakan rasa cintanya yang terakhir dengan ciuman. Chongsan benar-benar tak bisa meninggalkan Onzo. Ia kembali dan memeluk Onzo sambil menangis. Setelah semuanya beres, Chongsan berencana memancing zombie yang mengikutinya dan membuat anak-anak lain bisa keluar dan kembali ke lantai 1. Guinam yang masih hidup kembali masuk dan mencari Chongsan. Sementara itu, Chongsan yang berhasil memancing zombie melompat ke arah galian yang membuat para zombie itu terjatuh ke dalam galian itu. Anak-anak juga berhasil kabur dari bangunan kosong itu, menyiksakan Chongsan yang sedang diburu-buru oleh Guinam. Guinam masih berlagak sok kuat di depan Chongsan. Namun ia masih tetap meremehkan Guinam karena kelakuan Guinam sama sekali tidak ada artinya dan sangat tak keren. Akhirnya mereka pun by one di bangunan kosong itu. Sedangkan pihak militer sedang meledakkan bom di beberapa titik yang sudah ditentukan. Ledakan ini berhasil membuat kerusakan yang cukup hebat dan membunuh para zombie. Suteka dan yang lainnya juga terkena dampaknya. Komandan tertinggi ini melepaskan jabatannya kepada rekannya untuk mengambil alih sisanya. Komandan juga memberi pesan kepada ketua Dewan Koya Kyosan bahwa ia sangat menyesal melakukan ini. Setelah ia berada sendirian di ruangan pribadinya, ia menggunakan kostum resmi dan membuat video. Ia mengklarifikasi semuanya, dari mulai alasan ia memutuskan pengeboman dan banyak hal lainnya. Intinya semua keputusan ini dia lakukan oleh komandan sendiri, bukan oleh orang lain. Setelah itu pun, ia menelpon istrinya, mereka mengobrol layaknya suami istri biasa, yang pada akhirnya ia pun menembak dirinya sendiri dan mati dengan memikul tanggung jawab yang sangat besar. 보고 싶네. Para DPRD sedang terengah-engah melihat terkabar habisnya kota Yosan. Ketua Dewan juga merobek kertas yang entah isinya apa. Anak-anak berhasil selamat dari asap ledakan itu dan cukup terkejut dengan keputusan pemerintah yang meledakkan kota. Denso mengalami luka di kakinya. Onzo juga menangis di sana. Ia memutuskan untuk pergi sejenak dan diikuti oleh Namra. Onzo ternyata masuk kembali ke bangunan di mana Chongsan berada di sana. Ia menangis kembali. 이청산이 나쁜 새끼야! Namra memberitahu bahwa sudah tak ada tanda-tanda kehidupan di area sini. Para pasukan mengevakuasi segala penjuru tempat Yosan menandai dengan area aman. Melanjutkan perjalanan yang entah kemana, Mijin merasa perjalanannya terus memutar. Mereka pun menemukan tanda arah jalan yang sebelumnya telah dibuat oleh Pak Nam. 저기 또 있다.
Mereka mengikuti jejak itu, namun Onzo kembali sedihnya karena menemukan senter milik ayahnya yang terjatuh. Di sisi lain, National Intelligence Service mengamankan Ninzu atau zombie pertama dan ibunya Jinsu yang diikat oleh pencipta virus ini, yaitu Pak Lee. Kepala intelijen itu memerintahkan untuk mengamankan 2 zombie tersebut. Anak-anak yang mulai memasuki pedesaan kembali merasakan rasa aneh bahwa zombie masih ada di sekitarnya sini. Yang benar saja masih ada cukup banyak zombie yang membuat mereka terpaksa lari kembali. Karena susah untuk berlari, Suteka akan menghambat para zombie itu, namun teman-temannya dengan setia membantu Suteka bersiap untuk menghajar zombie juga. Setelah zombie itu berkerumun datang, mereka menghajar sekuat tenaga. Para zombie itu ditemani oleh kabut asap yang menyelimuti mereka. Kematian kembali terjadi ketika hari hendak diterkam oleh zombie. Wujin sebagai adiknya refleks menolong kakaknya dan ia pun tergigit. Mereka semua menangis karena kembali kehilangan sahabatnya. Karena zombie terus berdatangan, mereka terus mencari tempat aman untuk berlindung. Namun Namra entah kenapa perilaku zombie tiba-tiba muncul dan terpisah dengan teman-temannya yang lain. Suteka yang sadar Namra menghilang kembali mencari ayangnya, diikuti oleh Onzo. Dan ternyata setelah ia menemui Namra sedang menggigit bangkai manusia sendirian. Lalu Namra berlari hendak memakan Onzo. Suteka tak bisa memukul Namra, ia hanya bisa menangis dalam situasi seperti itu. Akhirnya Onzo pasrah dan memberikan lehernya untuk Namra gigit. Namun Namra tak kuasa menggigit Onzo karena ia masih setengah sadar. Ia juga meneteskan air mata dan pergi meninggalkan mereka berdua. Singkatnya, anak-anak yang selamat hanyalah Suteka, Onzo, Haru, Mijin, Daesu, dan Ryung. Mereka berhasil menuju pos pertahanan sambil mengingat kematian teman-temannya yang menyelamatkan mereka. 가자! 집에 누나! 가! 빨리 가! 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 따라와. Mereka diberikan obat-obatan dan dikarantina di tempat karantina. Onzo bertemu dengan junior Pak Nam yaitu Usin. Ia menanyakan ayahnya Onzo apakah bertemu dengan Onzo. Onzo menjawab iya, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Singkatnya lagi, anak-anak diinterogasi satu-satu soal kejadiannya. Singkat cerita, 3 bulan 17 hari pun dilalui oleh mereka warga kota Yosan di karantina. Satu persatu mereka berusaha recover Koya Hosan. Sumbangan juga terus mengalir dari penjuru dunia untuk warga Yosan yang tinggal di karantina selama itu. Pada malam harinya Onzo dan berhasil pulih mental dan fisiknya memanjat untuk pergi keluar wilayah karantina. Di sana ia menyimpan beberapa makanan dan mendoakan Chongsan ayah dan yang lainnya. Hal ini ia lakukan tanpa sepengetahuan teman-temannya dan pasukan penjaga. Namun setelah ia hendak pulang, ia melihat setitik cahaya yang cukup jauh dari tempat ia melihat. Keesokannya, Onzo menemui Suteka. Ia memberitahu bahwa ia melihat setitik cahaya yang menyala di atap sekolah. Onzo pun mengajak Suteka untuk pergi ke sana malam nanti tanpa memberitahu siapapun. Malamnya ketika Onzo ke tempat biasa ia memanjat, ternyata di sanalah sudah ada Suteka dan yang lainnya. Di sana Hari menjelaskan bukan hanya Onzo saja yang terluka, namun mereka juga merasakan hal yang sama. Maka mereka akan ikut, yang akhirnya mereka bersama-sama ke tempat di mana Onzo bisa berdoa. Mereka menyimpan beberapa makanan termasuk Daesu yang menyimpan plastik bekas coklat yang mereka makan bersama-sama saat mereka bertahan hidup di sekolah. Cahaya tersebut kembali menyala di atap sekolah. Mereka pun mengecek keadaan sekolah dan di dalamnya, gunanya mengetahui cahaya apa itu. Setelah mereka sampai di atap, ternyata cahaya itu berasal dari api yang menyala. Salju sedikit-sedikit turun mengunjani mereka dan mereka melingkar seperti waktu itu mereka bertahan hidup di tempat ini. Belum diketahui siapa yang menyalakan api ini. Densu menjawab mungkin anak sekolah yang kembali seperti mereka. Menurut Mijin, YouTuber horor, namun Onzo berspekulasi bahwa ini semua dinyalakan oleh Namra dan tiba-tiba Namra ternyata masih baik-baik saja selama ini.
Mereka merindukan Namra, begitu juga sebaliknya. Awalnya Onzo mengajak Namra untuk ke pos, namun Namra menolak karena cukup berbahaya. Selain itu banyak yang harus Namra lakukan. Menurut Namra, banyak orang-orang yang seperti Namra, beberapa juga ada yang meninggalkan sekolahnya. Namra juga berkata bahwa kita semua tetap berteman meski tak bersama. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang membuat Namra harus kembali pergi. Dan film pun tamat. 우린 친구야. 또 왔다. Oke guys, seru kan filmnya? Bikin tegang dan bikin kesel juga. Oke lah, sekian dari Mimin. Dan jangan lupa subscribe channel Arya Nonton. Dan Mimin undur diri. Bye-bye.